Halo, halo, selamat malam. Selamat datang di Ngobrol Profesi episode 3. Kita akan ngopi bareng ya. Di sini kembali lagi dan akan bahas tentang dari lulusan profesi menjadi peneliti, strategi memenangkan hibah dan rencana karir nih sebagai peneliti semua. Halo, halo sahabat kakak yang sudah mulai banyak yang masuk ya. Mungkin teman-teman baru aja selesai kegiatannya, jadi baru bergabung. Ha- Boleh dong aku cek dulu nih sahabat kakak yang sudah bergabung nih di sini mahasiswa semester berapa? Boleh dong mungkin kabar-kabarin dulu nih apakah baru lulus dari perkuliahan atau sedang maba, mungkin aja udah ada yang curi-curi gitu kan mau mau nyari em, rencana karirnya. Di sini apa nih? Ada macam-macam kayaknya ya. Thank you Farah. Katanya masih rencana karir ya. Dan baru aja lulus ya kayaknya. Oke deh kalau gitu. Nah, di sini kita akan bersantai bersama. Jadi sahabat kakak semua yang sudah bergabung, kita santai-santai dulu ya, karena kita akan dengar gitu ya informasi dari kakak-kakak Wardi Jitu Profesi yang tahun-tahun sebelumnya sudah bergabung gitu ya. Jadi kita di sini akan ngobrol santai yang mudah-mudahan juga bawa bawa manfaat gitu. Nah, teman-teman semua di sini kita sepakatin dulu biar bisa saling menyapa. Teman-teman boleh dong di rename akun Zoom-nya nama strip asal daerah ya. Dan jangan lupa kalau misal teman-teman bisa on cam nih, boleh dong dipakai virtual background-nya juga. Dan juga bisa saling memberikan semangat ya. Oke, nah kalau teman-teman juga ingin bagikan pengalamannya, boleh banget teman-teman bisa tag mention at Yayasan Gokalbe dengan hashtag ngobrol jitu profesi. Tenang aja, sesi kita direkam semuanya, jadi kita akan nggak akan ketinggalan buat teman-teman semua. Bisa di tonton kembali. Nah, aku nggak akan sendiri nih sahabat kakak semua. Jadi di sini kita akan membahas ya dan mendengarkan juga pengalaman dari kakak-kakak Digitu Profesi nih pasca kuliah tuh ngapain sih gitu ya atau sedang pas lagi kuliah juga kesibukannya seperti apa. Nah, di sini kembali lagi kita akan ada kedatangan dua kakak Wardi. Jadi ada Kak Betsy Yolanda Sinaga, asalnya Kalimantan Barat. Ada nggak sih di sini yang dari Kalimantan Barat? Boleh ya nanti tulis di kolom chat. Kak Betsy udah apoteker, selamat ya Kak Betsy lulus tahun lalu dan juga sekarang saat ini mahasiswi S2 Ilmu Herbal di Universitas Indonesia. Dan juga nggak sendiri ada juga Kak Indianti Dwi Ramadhani, asalnya Sulawesi Selatan dan saat ini sedang berkuliah masih ya mahasiswi profesi apoteker di Universitas Hasanuddin. Oke, nah nanti di sini kakaknya akan bagikan tentunya pengalaman tips trik gitu ya. Semoga nanti semua pengalaman dan juga ilmu yang dibagikan ini akan bermanfaat buat sahabat kakak semua yang hadir. Nah, sebelum kita dengerin ya kan kisah-kisah pengalamannya Kak Indianti dan juga Kak Betsy gitu ya, aku ingin kembali mengingatkan tentang jitu profesi gitu ya. Sedikit gitu ya, mengingatkan kembali karena tentunya teman-teman semua tidak mudah gitu ya perjalanannya untuk bisa mendapatkan beasiswa jitu profesi penuh perjuangan gitu ya. Nah, dan mungkin di sini teman-teman ada yang lagi
dalam proses gitu ya, dalam proses pengumpulan dokumen atau sedang mengerjakan esai ataupun juga videonya. Nah, boleh nanti teman-teman di sini bisa tanyakan langsung ke kakak-kakaknya gitu ya. Kita ada live interactions juga di akhir. Jadi biar kalian nggak pusing sendiri dan pastinya kita pengen teman-teman itu makin siap ya kan dan makin percaya diri untuk bisa daftar beasiswa Jitu Profesi. Nah, seperti teman-teman ketahui, Yayasan Kokalbe berkomitmen untuk mendukung putri-putri daerah terbaiknya, khususnya dari Indonesia Tengah dan Timur untuk saat ini untuk jadi tenaga kesehatan yang unggul dan berdampak di daerahnya. Ya, makanya kita menghadirkan Jitu Profesi saat ini. Jitu Profesi itu hadir dari tahun 2024, jadi sudah ada dua angkatan ya, sahabat kakak semua, dan sudah memberikan manfaat kepada 22 award Jitu Profesi dan empatnya sudah lulus dari pendidikan profesi. Nah, selain tujuannya adalah meningkatkan akses pendidikan profesi bagi tenaga kesehatan ya, dari daerah 4T, kita juga ingin banget nih menjadi bagian gitu ya yang bisa mengembangkan kompetensi dan juga kapasitas dari tenaga kesehatan. Agar apa? Agar bisa memberikan pelayanan yang berkualitas gitu ya di bidang keahliannya. Tidak hanya itu, tujuannya juga untuk membentuk tenaga kesehatan yang mandiri, tangguh, dan berkarakter jitu. Nah, jitu di sini itu adalah nilai-nilai yang em, ditularkan gitu ya oleh Yayasan Kokalbe untuk eh, seluruh awardee dari program-program dari Yayasan Kokalbe. Nah, gitu itu ada kepanjangannya, sahabat kakak semua. Disiplin, jujur, inovatif, dan tanggung jawab dan unggul gitu ya. Jadi semoga dengan adanya karakter-karakter ini teman-teman awardee atau penerima manfaat dari beasiswa ini bisa membawa perubahan gitu ya, perubahan yang positif untuk di daerah asalnya. Nah, selain itu ada informasi juga nih, sahabat kakak. Kalau misalnya manfaat dari beasiswa Jitu Profesi itu nggak hanya finansial gitu ya, tapi juga non finansial. Kalau dari finansialnya, teman-teman bisa mendapatkan 10 juta rupiah di setiap semesternya gitu ya. Dana tersebut meliputi dana sumbangan pengembangan institusi, SPP, UKT gitu ya, di setiap semesternya dan biaya ujian kompetensi juga. Dan ditambah juga ada bantuan penunjang kapasitas sebesar 1,2 juta rupiah per semesternya. Jadi beasiswa ini diberikan sampai teman-teman lulus di jenjang tersebut. Jadi kalau profesi itu ada yang 2 semester, ada yang 3 semester, tergantung dari em, profesi yang diambil. Nah, selain itu non finansialnya apa aja? Teman-teman berkesempatan untuk memiliki pelatihan pengembangan karakter dan kapasitas, ada pembekalan mentor, lalu juga bisa praktek juga untuk kontribusi nyata melalui komunitas YKK menjadi mentor maupun inisiator. Lalu ada juga jejaring nasional dan internasional dari ekosistem pembelajaran YKK. Nah, jadi tunggu apa lagi? Kita itu buka sampai tanggal 30 pendaftarannya kita buka sampai 31 Agustus 2026 ya, sahabat kakak semua. Silahkan teman-teman bisa cek di situ s.id /daftar jitu profesi 2026. Nanti setelah pendaftaran teman-teman akan ada informasi hasil kelulusan administrasi di tanggal 22 September. Lalu nanti diikuti dengan seleksi wawancara dan micro mentoring. Lalu setelah wawancara nanti ada informasi tentang kelulusan, nanti kita ada onboarding, registrasi ulang, dan nanti akhirnya orientasi di tanggal 1 November 2026. Yes. Jadi teman-teman masih ada waktu sekitar 13 hari lagi. Silahkan teman-teman cek-cek ya buku panduannya. Buku panduannya itu bisa di-scan atau pindai ya, kalau bahasa Indonesia pindai ya. Di eh, layar kalian ini gitu ya. Atau teman-teman bisa klik aja s.id /buku panduan Jitu Profesi 2026 atau nggak langsung aja ke Instagram ataupun ke sosial media kita karena di situ banyak linknya juga. Oke, nah kayaknya itu sedikit informasi tentang Jitu Profesi di sini.
Kira-kira ada yang bakal daftar nggak ya? Oke, nah semoga semuanya di sini coba ya mencoba untuk mendaftar. Tapi nggak usah khawatir kalau misalnya memang belum mendaftar tahun ini, bisa tahun depan juga. Em, dan nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa tetap dapat ilmu yang lain juga dari ngobrol profesi. Mungkin teman-teman di sini juga ingin jadi peneliti gitu ya. Jadi bisa kita sama-sama ngobrol di sini bareng narasumber kita nanti. Nah, sekarang kita masuk ke tanpa lama-lama lagi kita akan masuk ke ngopi ya dengan narasumber pertama kita gitu ya dengan Kak Indianti Dwi Ramadhani. Aku panggil dulu kali ya kakaknya. Halo Kak Indi. Halo Kak Koi, malam. Hai hai. Duh suara kamu lembut sekali. Bolehkah? Aduh, Apa kabar Kak? Gimana? Sudah selesaikah UKOM dan OSCE-nya kalau dari kamu? baik Kak. Kalau dari aku udah selesai Kak UKOM sama usianya. Sekarang tunggu pengumuman kelulusannya nih Kak. Oke, kita doakan ya sahabat kakak semua. Kak Indi ini one shot gitu ya. Selesai Amin. OSCE dan UKOM-nya. Kapan pengumuman nih Kak? Tanggal 25 Kak, Hamin 7 kalau sekarang. Ya, dikit lagi, 7 days from now, so 1 week ya, 1 week to go. Oke, kalau gitu. Nah, Kak Indianti ini award di beasiswa Jitu Profesi di tahun lalu gitu ya, dari tahun lalu dapat beasiswanya. Juga mentor di Beyond Campus Mentoring di program Yayasan Kokalbe dan sudah mempublikasi 5 jurnal internasional terindeks Scopus mengenai drug delivery system. Medali perak di kategori poster ilmiah PIMNAS di 37 di Universitas Airlangga dan mendapatkan juga medali perak kategori poster ilmiah dan medali perunggu kategori presentasi PIMNAS 36 di Universitas Padjadjaran. Nah, oke kalau gitu kita kayaknya udah nggak sabar dengerin perjalanannya Kak Indi dan juga pengalaman-pengalamannya untuk bisa mempublikasikan jurnal-jurnal dan menangkan em, eh, memenangkan hibah-hibah gitu ya. Silakan. Waktu dan tempat aku persilakan Kak Indi. Oke Kak, terima kasih banyak Kak Hoi atas kesempatannya. Nah, mungkin udah diperkenalkan banyak oleh Kak Hoi tentang aku. Nah, mungkin boleh dibantu untuk next slide-nya Kak. Oke, mungkin di sini aku bakal berbagi sedikit pengalaman aku sewaktu S1 dan juga sewaktu kuliah profesi. Bagaimana sih sebenarnya riset dan penelitian ini bisa berdampak bagi kehidupan aku dan apa aja yang bisa aku dapatkan dari kehidupan riset. Dan tentunya kita harus memulai terlebih dahulu untuk membangun karir yang lebih cemerlang nantinya. Nah, nantinya di sini kita akan membahas sebenarnya bagaimana journey atau pengalaman riset aku kemudian menuju ke area kampus studi profesi dan menjadi sekarang sedang mencari pekerjaan atau karir. Nah, dari gambar ini mungkin dapat dilihat roadmap-nya tadi bahwa kita harus membangun sedikit demi sedikit kemudian nantinya untuk mencapai di akhirnya. Next mungkin Kak. Oke, yang pertama dari aku mungkin kita harus memulai sebelum kita merasakan siap seperti itu. Jadi kunci dari segala hal bagi aku tuh adalah bahwa kita harus berani untuk memulai meskipun hasil akhirnya kita tidak akan tahu. Sama seperti kemarin aku mau daftar gitu profesi, meskipun aku belum yakin apakah nanti hasilnya akan baik atau tidak, tapi yang pertama itu harus meyakinkan diri bahwa pasti kita bisa untuk melaluinya. Nah, di sini mungkin kita kenapa sih harus membangun rekam jejak kita sejak kuliah? Karena tentunya rekam jejak itu merupakan hal yang sangat berpotensi nantinya untuk membangun bagaimana diri kita, siapa diri kita, dan juga membangun karir yang akan kita dapatkan nantinya. Nah, di sini karena tadi kan aku bilang kayak ada pikiran-pikiran nih, kalau misalkan, oh nanti hasilnya nggak bagus gimana? Nah, pertama-tama kita harus menumbuhkan mindset kita terlebih dahulu. Itu dari aku, karena kalau mindset kita udah buruk,
maka hasilnya pasti akan buruk nantinya. Tapi kalau mindset kita punya mindset yang sangat bagus dari awal, pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik juga nanti. Jadi semua itu berawal dari mindset kita sendiri. Jadi bagaimana hasil yang akan kita dapat tergantung dari mindset kita. Nah, di sini aku ada contoh nih, ada dua mindset yang sering terjadi di mahasiswa. Ada untuk mindset mahasiswa biasa dan mindset gimana sih itu mindset research mindset. Nah, kalau mahasiswa biasa kan biasa mindsetnya cuma kita cuma kuliah, kerja tugas, lulus, terus cari kerja. Nah, kalau kalian cuma kayak gitu, dan nantinya kita nggak punya banyak pengalaman yang nantinya akan menjadi jati diri kita. Jadi kita harus menumbuhkan research mindset di diri kita dari aku, dan itu dengan berkuliah, belajar tentunya, karena belajar tentunya berbeda dengan perkuliahan. Belajar itu bisa mandiri, bersama teman, dan lainnya. Kemudian mengikuti riset mulai belajar penelitian maupun penelitian secara lab mungkin atau melakukan penelitian secara sosial. Nah, sosial kan ini nggak perlu nih kalian masuk-masuk di lab kerja, tapi hanya menganalisis dari data seperti itu. Terus volunteering, kemudian nantinya mengikuti lomba atau kompetisi, melakukan publikasi karena publikasi sejujurnya sangat berpotensi tinggi bagi kita, tentunya apalagi nantinya akan mengikuti atau bertujuan karirnya sebagai akademisi. Kemudian tentunya bernetworking dengan mindset riset ini, mendapat beasiswa ataupun membangun karir nantinya. Nah, sebenarnya rekam jejak ini kalau misalkan kita konsisten membangun rekam jejak kita, konsistensi ini tentunya akan membangunkan hasil nantinya. Nah, rekam jejak kita ini akan tentunya nanti berakhir di kurikulum vitae ataupun sebagai bentuk portofolio dari diri kita sendiri. Nah, tentunya dari teman-teman yang akan mendaftar jitu profesi juga nantinya kan melampirkan kurikulum vitae atau CV yang nantinya menggambarkan diri teman-teman itu seperti apa nantinya. Dan dari situlah nantinya dari pihak tim YKK dapat menilai apakah teman-teman memiliki potensi untuk nantinya menjadi awardis gitu profesi. Dan tentunya yang kedua pada portofolio sepaket dengan kurikulum vitae membangun riset ataupun membangun jejak karir, rekam jejak sejak kuliah tentunya berakhir di portofolio juga selain di CV karena portofolio inilah yang membantu dalam penilaian nantinya untuk membangun jenjang karir kita. Seperti saat ini mungkin aku meskipun belum lulus sudah mulai meng-apply beberapa untuk membangun jenjang karir dan beberapa tentunya membutuhkan portofolio sebagai bentuk bagaimana sih dari pihak HRD ataupun perekruter untuk melihat diri kita seperti apa. Itu mungkin ya. Jadi dari rekam jejak itulah nantinya kita akan membentuk CV dan juga kurikulum portofolio. Nah, selanjutnya mungkin kalau jadi peneliti nih, mahasiswa peneliti ataupun ingin membangun karir di bidang penelitian, tentunya kita harus punya skill dan mental yang wajib kita punya sebagai calon-calon peneliti ataupun sebagai peneliti. Sebenarnya untuk seluruh skill ini merupakan skill umum yang mungkin nggak semua orang yang punya dan juga bahkan peneliti tidak mempunyai seluruh skill ini secara keseluruhan karena setiap orang tentunya memiliki keahliannya di bidang masing-masing. Tapi skill-skill umum yang dapat diwajib dimiliki, yang harus dimiliki untuk membangun karir di bidang penelitian atau research, itu yang pertama terdapat research skill. Nah, research skill ini di mana di sini tergabunglah di mana kita mencari literatur, di mana kita dapat membaca literatur kita sebagai dasar, bagaimana nantinya memperoleh suatu masalah dari problem dan menyelesaikannya berdasarkan literatur. Dan juga dari sinilah kita dapat menentukan metodologi dari penelitian, kemudian membentuk analisis data untuk jenis data seperti ini nantinya akan seperti apa, dan juga berupa scientific writing-nya, bagaimana kita menuliskan dari hasil penelitian kita ataupun rencana penelitian kita dalam bentuk proposal. Kemudian ada technical skill juga yang kedua,
Nah, technical skill ini teman-teman tentunya sangat berguna bukan hanya sebagai dalam bentuk penelitian, bahkan dalam bentuk kehidupan sehari-hari, membuat laporan praktikum, membuat portofolio PKPA mungkin nantinya kalau teman-teman profesi pasti menggunakan beberapa hal ini. Yang pertama ada Mendeley, menggunakan Excel tentunya atau statistik, Word, ataupun menggunakan GraphPad sebagai bentuk data visualisasi, bagaimana kita memvisualisasikan data hasil penelitian kita ataupun data dari yang kita dapatkan. Kemudian bagaimana kita memanajemen dari hasil riset kita, serta sekarang kan sudah banyak penggunaan AI yang bisa membantu kita dalam melakukan riset tentunya secara etis atau menggunakan kode etik juga kita saat menggunakan AI. Karena artificial intelligence lumayan membantu untuk penelitian dan berdasarkan diskusi dengan dosen-dosen ataupun penerbit-penerbit jurnal internasional lainnya, sekarang sudah banyak dibantu oleh AI dalam kegiatan kepenulisan juga. Kemudian tentunya ada communication skill untuk researcher ya. Untuk communication skill tentunya berguna nantinya. Bagaimana sih kita menyampaikan hasil dari penelitian kita kepada orang lain agar orang lain dapat mengerti apa ya yang kita teliti. Kemudian bagaimana kita menuliskannya nanti dalam bentuk laporan atau paper. Kemudian untuk membangun networking juga tentunya dalam research kita butuh networking nggak karena riset itu nggak sendirian, teman-teman. Jadi harus bekerja sama dengan orang lain, bersama laboran mungkin yang ada di laboratorium, bersama dosen pendamping. Kemudian nantinya membangun juga networking ketika teman-teman menguploadnya, ingin mengupload dalam jurnal internasional, tentunya membangun networking dengan reviewer dari jurnal tersebut. Kemudian tentunya communication skill ini dapat membangun teamwork kita terutama dalam kelompok penelitian. Kemudian ada mental skill yang harus dimiliki juga. Tentunya ingin belajar, disiplin juga. Ingin belajar tuh di sini kita kepo terhadap segala hal tentang penelitian. Jadi kepo itu nggak melulu tentang negatif, tapi kepo dalam bentuk konotasi positif itu kita ingin mengetahui banyak hal. Serta critical thinking tentunya. Dan yang terakhir mungkin perasaan tidak takut gagal itu harus berada di dalam diri kita. Dan mungkin tambahan yang di sini aku nggak tambahkan, tapi berdasarkan pengalaman pribadi, jangan takut dimarahi oleh teman-teman ataupun pendosen pendamping kita, jangan takut dimarahi. Karena sejujurnya kalau kita dimarahi, dosen pendamping ini ingin kita bertumbuh lebih baik, gitu. Jadi bukan karena dimarahi malah menjatuhkan mental, tapi dengan dimarahi itu dapat menumbuhkan skill kita agar lebih baik. Seperti itu. Mungkin itu skill-skill yang dapat aku bagikan yang bisa kita menjadi bagian dari diri kita sendiri. Nah, selanjutnya Kak, gimana sih kalau misalkan mau membangun riset kan kita harus punya ide, teman-teman. Untuk membangun ide riset ini tentunya banyak hal yang bisa menjadi pertimbangan. Nah, kalau misalkan dari teman-teman punya ingin membangun ide riset itu bisa dari banyak hal. Teman-teman bisa mulai dari problem ataupun masalah yang banyak terjadi saat ini tentang isu-isu yang teman-teman minati. Misalkan kalau di isu kesehatan apa sih yang trending topik sekarang untuk menjadi masalah yang dapat kita jadikan sebuah riset. Ataupun kalau dalam dunia farmasi, kalau aku pribadi, biasanya kita mencari suatu obat, di mana obat ini kita cari masalahnya. Oh, obat ini apakah dia mempunyai masalah ataukah masih bisa diperbaiki ataukah obat ini sudah cukup bagus. Nah, kalau misalkan obat ini punya masalah dan bisa ditingkatkan, nah ini dapat menjadi sebuah ide risetnya. Jadi untuk alur, kalau aku untuk mengubah masalah ini menjadi ide riset, kita tentunya mencari tahu terlebih dahulu kayak kita gali nih apa nih kurangnya gitu. Jadi kita mencari masalahnya hingga nantinya dia mendapat menjadi ide. Nah, ketika sudah punya masalahnya, kita butuh literatur, teman-teman. Kita butuh literatur untuk menggali.
apakah sudah ada penelitian sebelumnya tentang hal ini, tentang obat ini, kemudian mencari gapnya, kira-kira kurang penelitiannya itu apa, kebaharuannya apa nantinya yang akan kita buat, kemudian pertanyaan tentang risetnya apa, metodenya atau metodologi risetnya, dan impact yang akan diperoleh. Nah, di sini aku ada contoh salah satu judul penelitian aku, teman-teman. Yang pertama itu iron responsive nanoparticle terintegrasi sistem dissolving macroneedle sebagai peningkat efektivitas deferipron untuk mencegah defisiensi dan iron overload pada penderita beta thalassemia mayor. Nah, di sini sebenarnya aku punya dua masalah terkait di sini yang kami dapatkan pada saat menyusun ide riset ini. Yang pertama, pada penderita beta thalassemia mayor itu membutuhkan transfusi darah. Tapi dengan transfusi darah, penderita beta thalassemia ini dapat mengalami nih iron overload atau kelebihan zat besi dalam darah penderita pasien. Nah, solusinya biasanya kalau pasien mengalami hal tersebut, teman-teman, diberikanlah obat deferipron untuk mengatasinya. Tapi ketika diberikan deferipron, ternyata obatnya dapat menyebabkan penurunan kadar zat besi pada penderita beta thalassemia mayor. Jadi ini menjadi masalah nih. Jadi kita harus mencari tahu dari masalah ini kira-kira bagaimanalah solusinya. Nah, kemudian kami mencari literatur. Nah, kita cari literatur, kira-kira gimana sih untuk menyelesaikan masalah dari hal tersebut supaya penderita beta thalassemia mayor yang wajib transfusi darah ini bisa bebas dari kelebihan zat besi, tapi juga bisa bebas dari defisiensi zat besi. Nah, dari hal tersebut, kita dapatlah, kita menyusunnya, ubahlah obatnya misalkan dalam bentuk nanopartikel. Nah, dari obat biasa, tablet nih diubah jadi nanopartikel. Dan itulah menjadi idenya dari kemudian dari hasil literatur nantinya kita cari nih gap-nya atau kekurangan dari nanopartikel itu sendiri. Kira-kira seperti apa kekurangannya? Nah, salah satu contoh kekurangan yang di riset aku ini, teman-teman, kekurangannya itu masih kurang responsif. Jadi, ketika dia ferritron dibuat dalam nanopartikel aja, dia masih bisa menyebabkan defisiensi karena nanopartikel hanya meningkatkan absorpsi atau diekivalensi dari deferritronnya. Tapi nanopartikel ini belum bisa mengidentifikasi adanya kelebihan zat besi. Nah, dari sinilah kita buat novelty-nya atau kebaharuannya. Nah, dari kebaharuannya ini kita buatlah nanopartikelnya ini dia responsif terhadap iron atau sensitif terhadap zat besi dalam tubuh. Jadi ketika ada zat besi dalam tubuh, barulah obatnya terlepas dari nanopartikel ini. Tapi ketika tidak terjadi kelebihan zat besi dalam tubuh, obatnya tidak terlepas. Jadi obatnya tetap ada dalam tubuh tapi tidak terlepas, masih dalam terenkapsulasi nanopartikel. Jadi itulah menjadi novelty-nya. Kemudian kita mencari research question-nya atau seperti apa sih rumusan masalahnya. Nah, dari sini kan aku membuatnya sebagai formula untuk membentuk obat baru. Jadi di sini untuk research question-nya itu bagaimana untuk memformulasikan iron responsive nanoparticle dan menggunakan deferipron. Jadi itu menjadi salah satu research question-nya dan bagaimana pula karakteristik dari yang baik dari sediaan yang akan dibuat. Nah, dari rumusan masalah tersebutlah kemudian kita mengubahnya menjadi metodologi penelitian. Bagaimana cara pembuatannya, bagaimana cara karakterisasinya. Nah, itu kita berbasis dari literatur review yang kita peroleh serta pembaharuan dari novelty yang kita peroleh. Kemudian nanti impact-nya seperti apa atau dampak seperti apa. Tentunya dengan ada pengembangan ide riset ini dapat menjadi salah satu efektivitas pengobatan untuk penderita beta thalassemia mayor dan juga menjadi sumber ataupun sumber informasi dari riset ini karena diterbitkan dalam artikel ilmiah. Jadi sebenarnya kalau untuk menjadi ide riset itu
kita harus mencari masalahnya terlebih dahulu. Kemudian apa yang sudah diketahui atau apa yang sudah ada pengembangan dari masalah tersebut. Kemudian apa yang belum ada nih atau apa yang belum diketahui tentang ide tersebut. Kemudian kebaharuan penelitiannya apa yang berbeda dari yang lainnya dan belum pernah dipublikasikan oleh peneliti-peneliti lainnya. Dan kenapa sih penelitian ini penting? Nah, dari hal-hal tersebutlah, maka kita bisa menjadikannya sebagai ide riset itu sendiri. Mungkin itu dari contoh untuk bagaimana sih kita mendapatkan ide risetnya itu sendiri. Selanjutnya kita mungkin menggali sendiri lagi, karena aku dari uh, pernah menjadi salah satu awardee ataupun mendapat hibah penelitian riset. Maka di sini nantinya ide riset yang udah diperoleh nanti bisa dicantumkan dalam bentuk proposal nih nantinya. Dari proposal inilah kita dapat membangunnya untuk nantinya kita submit untuk mendapatkan hibah penelitian. Nah, sebenarnya gimana sih kunci untuk lolos dari hibah penelitian ini? Untuk di sini sendiri, aku kasih contohnya dalam program kreativitas mahasiswa. Tapi secara umum tentunya hampir sama. Yang pertama, kuncinya ada di administrasi teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mendaftar apapun itu, contoh untuk pendanaan riset, untuk begitu profesi nantinya, tentunya teman-teman harus melihat terlebih dahulu persyaratan administrasinya seperti apa. Dan persyaratan administrasi ini tentunya harus mutlak 100% kita ikuti sesuai dengan panduan. Karena apabila terdapat panduan administrasi yang kita langgar, tentunya menjadi pengurangan poin untuk kita sendiri untuk dipertimbangkan nantinya untuk lolos mendapat hibah ataupun lolos dalam awardee. Kemudian setelah menganalisis dari sistem administrasi berdasarkan panduannya, kemudian kita pindah ke substansinya. Nah, dari substansinya ini, yang pertama itu ada dari problem risetnya. Kalau dari aku, kita selalu ditanamkan mindset bahwa latar belakang itu adalah kunci dari segala hal untuk dapat memperoleh pendanaan riset. Jadi, kunci dari riset itu kita cantumkan di latar belakang sebagai bentuk pertimbangan utama nantinya para reviewer untuk meloloskan dari riset yang kita miliki. Yang pertama itu adalah problemnya di latar belakang. Sebenarnya masalahnya ini kita harus didukung oleh beberapa data yang tentunya nyata. Nah, di salah satu contoh proposal aku ini, kita dukung datanya bahwa, oh, kalau permasalahan beta thalassemia mayor memang urgent di Indonesia dan dunia, karena ada 54 juta orang populasi yang menderita beta thalassemia. Jadi kita dapat nih problemnya dan juga didukung oleh datanya, memang banyak yang mengalami hal tersebut, banyak terjadi dan menjadi urgensi karena dapat menyebabkan kematian seperti itu. Jadi karena kita udah punya datanya, itu menjadi problemnya kita. Jadi segala hal dari masalah-masalah tersebut kita harus berbasis dari data yang telah ada dan juga data resmi seperti itu. Next, selanjutnya. Nah, substansi selanjutnya di sini ada novelty-nya nih teman-teman. Sebenarnya apa yang berbeda dari hasilnya kita? Nah, di sini salah satu contohnya untuk mendapatkan novelty sebenarnya itu kita menutupi kekurangan-kekurangan riset yang ada sebelumnya. Nah, untuk menutupi kekurangan riset tersebut, apa solusi yang bisa kita tawarkan? Nah, salah satu contohnya di sini tadi itu diberikan dalam bentuk nanopartikel yang responsif terhadap adanya kadar zat besi pada penelitian aku. Nah, untuk responsif ini kira-kira ditambahkan apa sih supaya bisa menjadi responsif? Nah, ternyata berdasarkan literatur review, ada satu senyawa nih seperti ferrocens yang bisa membantu deferritron atau obatnya untuk menjadi responsif. Nah, inilah yang menjadi novelty-nya karena belum pernah dikembangkan sebelumnya. Karena sebelumnya dibuat dalam bentuk ferrocens, tapi tidak menggunakan deferritron dan juga tidak dalam bentuk nanopartikel. Jadi kita dapat novelty-nya nih, sudah dalam bentuk
nanopartikel untuk meningkatkan permeabilitasnya, kita juga bentuk dalam responsif terhadap iron atau zat besi. Kemudian nantinya di sini salah satu novelty-nya juga dia dibentuk dalam dissolving microneedle, yaitu dia dibuat dalam sediaan transdermal, tidak lagi diminum oral. Jadi untuk penderita-penderita gangguan lambung atau gangguan pencernaan aman untuk mengonsumsi obat dari ini. Jadi dapat menutupi dari berbagai aspek kekurangan obat sebelumnya dan juga dapat menjadi ide solusi baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya untuk novelty-nya. Kemudian selanjutnya itu adalah metodenya atau bagaimana sih risetnya nanti berjalan. Nah, bagaimana membuktikan risetnya? Nah, tentunya di sini ada metodenya ataupun prosedurnya, bagaimana dikembangkan validasinya, bagaimana cara pembuatannya, bagaimana nantinya untuk menganalisis apakah benar atau tidak dapat mampu menjadi suatu penelitian yang baik seperti itu. Next, mungkin Kak. Nah, di sini yang penting juga adalah feasibility-nya. Apakah dapat dilakukan dengan sumber daya yang tersedia? Tentunya kalau ada riset, pendanaan riset itu ada salah satu syarat dari pendanaan risetnya. Misalkan anggaran biayanya maksimal sekian, 10 juta misalkan. Nah, berarti kita harus menganggarkan bahwa penelitian kita ini memang dapat dilakukan dengan anggaran yang sesuai dengan yang dapat diberikan oleh pemberi hibah. Kemudian selanjutnya ada outputnya apa, hasilnya apa, dan juga impact-nya yang dapat diterima itu seperti apa. Nah, di sini kita cantumkan temuan kita yang ditargetkan apa, kita ingin mendapatkan apa dari riset tersebut, dan juga impact-nya. Dia dapat berimpact terhadap ilmu pengetahuan dan juga berimpact pada meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari uh, pengobatan untuk beta thalassemia mayor. Jadi kuncinya adalah itu. Dan hasil utama sebenarnya adalah dari output dan impact-nya yang harus bermanfaat. Seperti itu. Jadi mungkin next teman-teman. Itu dari kunci dari lolos hibah pendanaan. Dan ada do and doesn't. Nah, apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh dilakukan. Untuk dunia yang paling penting adalah panduan, referensinya dan novelty-nya yang baik. Kemudian tentunya perlu saran dari dosen ataupun saran dari yang sudah ahli. Jadi tetap direview kembali dari hasil proposal kita. Dan untuk yang jangan dilakukan, tentunya jangan membuat judul yang terlalu luas dan referensinya tidak relevan ataupun tentunya copy paste itu sangat dilarang dan target suaranya yang tidak jelas. Misalkan penelitian awalnya nih target dia ingin membuat obat baru, tapi target suaranya ternyata uh, tidak mencantumkan bahwa obat yang baru tersebut akan ditemukan seperti itu. Mungkin itu dari kunci untuk mendapatkan proposal hibah atau pendanaan untuk riset. Selanjutnya mungkin mengenai sebenarnya bagaimana sih kunci kalau misalkan kita mau mengupload jurnal teman-teman. Di sini kan aku dari riset-riset tersebut tentunya salah satu aspek yang dapat kita lanjutkan nantinya dapat menguploadnya dalam bentuk jurnal internasional ataupun jurnal Indonesia itu sendiri dalam bentuk Sinta. Nah, dari riset ini tentunya sangat rugi apabila dilakukan riset tapi tidak dipublish karena sangat berpotensi untuk dipublish dan menjadi rekam jejak kita nantinya untuk dunia karir itu sendiri. Nah, untuk strategi publikasi itu dari aku sendiri, tentunya kita harus mencari jurnal yang tepat untuk penelitian kita seperti apa. Kemudian tentunya kita pelajari dari jurnal tersebut, misalkan di Akta Chemica, di jurnal tersebut seperti apa sih paper-paper yang lolos untuk diterbitkan. Sehingga kita pelajari terlebih dahulu jurnal terbarunya yang lolos seperti apa. Kemudian kita cari guideline dari jurnal tersebut. Setelah memperoleh guideline-nya, tentunya panduan ini harus kita ikuti karena kita akan publish di situ, maka ikutilah panduannya. Kemudian kita menulis jurnalnya sesuai panduan, kemudian internal review bersama dosen pendamping ataupun teman-teman peneliti lainnya.
kemudian kita submit, lakukan revisi apabila menerima revisi dari reviewer, kemudian lakukan resubmit. Nah, sebenarnya kunci selanjutnya di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman melakukan publish jurnal, pasti tentunya ada yang mengalami revisi, ada yang mengalami penolakan. Tapi teman-teman untuk kunci di sini sebenarnya kalau kita mengalami penolakan, tidak berarti bahwa penelitian kita itu gagal. Tapi bisa jadi karena tempat publish jurnal yang kita inginkan itu belum sesuai dengan penelitian yang kita jalankan. Jadi ketika jurnal kita ditolak, maka kita bisa mencari jurnal yang lain nih. Kira-kira dapat terbit di mana lagi selain jurnal yang sebelumnya. Jadi bukan berarti penelitiannya gagal, tapi lebih mencari rumah yang lebih sesuai dengan jurnal kita itu sendiri. Kemudian next, Kak. Nah, dari pengalaman-pengalaman penelitian dan juga kepenulisan jurnal tersebut, tentunya sebagai mahasiswa yang punya pengalaman riset, kita punya future karir nih. Karir ke depannya kira-kira seperti apa. Nah, di profesi apoteker sendiri, dari pengalaman riset itu, aku pribadi itu sangat berguna karena berdasarkan pengalaman riset tersebut, kalau di kampus aku terdapat seleksi untuk PKPA aku sendiri. Jadi berdasarkan pengalaman tersebut, aku membangun CV yang baik. Jadi dapat lolos seleksi nih pada saat PKPA untuk memilih kira-kira aku ingin PKPA yang mana. Jadi dapat berfungsi ataupun membangun karir kita di bidang profesi apoteker nantinya. Kemudian untuk research experience-nya nanti kita dapatkan untuk sebagai track record dan membangun karir nantinya. Kebetulan untuk pilihan jenjang karir aku, karena memiliki bidang pengalaman di riset dan juga penelitian serta publikasi itu, aku memilih untuk merencanakan karir di bidang research and development. Nah, untuk di bidang research and development ini tentunya banyak yang berhubungan dengan penelitian teman-teman. Contohnya ada pharmaceutical research and development di mana kita membangun atau mengoptimalkan produk farmasi. Nah, salah satunya yang aku kerjakan nih pada saat penelitian yaitu untuk research and development produk farmasi untuk mengembangkan produknya. Adapun yang lain yang itu ada formulation development. Formulation development ini untuk mengembangkan formula atau mengoptimasi formula yang sudah ada. Jadi obat yang sudah ada kita kembangkan lagi untuk meningkatkan stabilitasnya. Serta ada untuk analytical development-nya, bagaimana sih metode analisisnya untuk kembangkan karir itu sendiri. Nah, selain dari penelitian-penelitian farmaseutikal, mungkin kita bisa juga meningkatkan di bidang clinical research atau penelitian secara sosial. Di sini contohnya kita bisa membangun clinical research dan juga dari hasil-hasil penelitian untuk pada efektivitasnya pada manusia seperti itu. Kemudian ada drug development atau regulatory affairs yang bisa menjadi pilihan karir untuk mahasiswa-mahasiswa yang telah memiliki track record penelitian sebelumnya. Kemudian tentunya yang paling utama dan juga yang menjadi target aku sekarang dalam bidang akademisi, yaitu untuk melanjutkan karir mungkin sebagai dosen nantinya di kemudian hari, ataupun melanjutkan pendidikan di S2 seperti Kak Betsy mungkin, dan ataupun ke PhD. Karena salah satu bagian dari master atau pendidikan di S2 dan juga PhD itu tentunya adalah penelitian dan juga luaran berupa jurnal internasional yang dapat kita peroleh dari pendidikan tersebut. Jadi dengan adanya dasar tersebut di kehidupan kuliah S1 dan profesi dapat menjadi lebih mudah nantinya ketika di kuliah master ataupun doktoral. Dan tentunya ketika nantinya untuk apply master dan doktoral, bisa digunakanlah pengalaman-pengalaman tersebut untuk apply beasiswa juga dan pengalaman tersebut dapat menjadi pertimbangan tentunya untuk kita dipilih sebagai awardee. Kemudian selanjutnya mungkin Kak. Nah, untuk tips and trick juga untuk seleksi gitu profesi sebagai karir peneliti sebelumnya,
Dan tentunya di sini kalau dari aku kita harus tampilkan terlebih dahulu itu aktivitas apa sih yang dilakukan, apakah riset, volunteering, dan organisasi, dan dari kegiatan tersebut skill apa yang kita peroleh, skill apa yang kita peroleh dari kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, dan yang paling penting itu adalah impact-nya. Bagaimana skill yang kita peroleh dapat memberikan manfaat untuk pemberi awardee dan juga memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dan juga kehidupan kita sendiri. Dan nantinya bagaimana sih kehidupan karirnya dalam membangun karir itu hasil-hasil tersebut dari aktivitas tersebut, skillnya, impactnya bagaimana dia membangun impact kita di masa depan atau karir kita di masa depan. Dan juga di sini aku pentingnya adalah hal tersebut guys, activities, skill, impact, dan juga masa depan kita nantinya seperti apa. Karena sebenarnya bukan banyaknya kegiatan tuh tidak bermakna bahwa kita baik. Tapi dari kegiatan yang kita peroleh, bagaimana makna dan dampak yang diperoleh. Bukan hanya dari segi seberapa banyak kegiatan yang kita dapatkan. Oke, mungkin itu dari tips and trik aku. Nantinya teman-teman boleh banget tampilin nih untuk situ profesi, pengalaman-pengalaman risetnya seperti apa sebelumnya. Dan untuk do and doesn't-nya teman-teman, di sini tentunya kalau kalian punya pengalaman riset, bangun storyline yang konsisten teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman udah buat nantinya motivation letter-nya, kemudian dari CV-nya, kurikulum vitae teman-teman, dan juga pengisian form registrasi jitu profesi nih. Storyline yang teman-teman tampilkan itu harus konsisten. Kalau kita teman-teman mengucapkan bahwa oh teman-teman ada pengalaman ini. Nah di CV juga tercantum hal tersebut di motivation letter juga dan nantinya pada saat wawancara juga diceritakan storyline-nya bahwa konsisten seperti itu dengan kegiatan ini skill yang diperoleh dan juga dampak yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Terus juga dunia itu hubungkan pengalamannya teman-teman nantinya dan juga dengan apa yang teman-teman akan dapatkan nanti di situ profesi. Kemudian tunjukkan kontribusinya teman-teman seperti apa, bukan cuma misalkan sebagai ketua. Ketuanya ya udah ketuanya ngapain, apa kontribusi yang diberikan seperti itu. Kemudian jadikan risetnya kalian, akademik dan volunteering itu sebagai satu cerita yang bisa membangun diri teman-teman itu sendiri. Kemudian do doesn't ya mungkin ya yang jangan dilakukan oleh teman-teman pada saat mendaftar di gitu profesi. Jangan membuat CV yang terlalu panjang tapi nggak fokus nih terhadap uh, diri teman-teman itu sendiri atau pengalaman experience teman-teman. Terus hanya menampilkan sertifikat aja, tapi sertifikatnya tuh misalkan dalam bentuk lomba. Dari lomba tersebut teman-teman sebenarnya berkontribusi untuk apa, tidak hanya tampilkan sertifikatnya aja. Terus klaim tanpa bukti juga jangan ya teman-teman karena harus jujur dalam pendaftaran gitu profesi ini. Kemudian yang jangan banget teman-teman itu copy paste motivation letter. Mungkin kalau teman-teman pernah mendaftar di beasiswa lainnya langsung copy paste aja nih motivation letternya. Itu tentunya nggak boleh ya teman-teman. Kemudian dan tentunya uh, jangan membuat sesuatu yang tidak menjelaskan apa itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mencantumkan sesuatu, jelaskan sebenarnya diri teman-teman berkontribusi seperti apa pada hal tersebut. Dan jangan membesar-besarkan kontribusi. Jadi menjadi diri sendiri akan lebih baik bagi teman-teman nantinya dalam proses pendaftaran gitu profesi. Dan salah satu dari tips aku juga mungkin ya teman-teman, karena nggak semuanya dari CV tentunya. Kalau nanti diwawancara, tentunya teman-teman harus membangun skill juga nantinya bagaimana problem solving teman-teman pada saat wawancara nantinya. Oke, mungkin itu aja dari aku ke Koi yang dapat aku bagikan dan sharing pada malam ini. Dan aku sampaikan semangat buat teman-teman yang akan mendaftar nantinya.
Oke, terima kasih banyak Kak Indi. Ini insightful banget ya teman-teman mengenai langkah-langkah untuk bisa menangin hibah gitu ya. Dan bagaimana nih tips trik juga untuk lulus jitu profesi kalau misalnya emang teman-teman pengen highlight banget tentang penelitiannya. Nah, tapi ada beberapa nih Kak Indi yang aku mau tekankan kembali dari sebenarnya ngutip juga sih dari Kak Indi gitu ya bahwa kalau misalnya ngomongin profesi gitu ya kan apalagi ini calon-calon tenaga kesehatan gitu ya. Jadi kita udah semua udah sangat tahu gitu ya kalau kesehatan kan isunya banyak yang kita pengen bener-bener lihat itu seberapa serius dan komitmennya sahabat kakak semua akan bidang yang teman-teman pilih. Jadi kalau misalnya Kak Indi nih salah satu yang waktu pas lagi mendaftar tuh banyak banget memang fokus karena memang cita-citanya emang akademisi. Jadi banyak banget penelitian yang dia ceritakan dan juga bagaimana kontribusinya. Jadi kontribusinya itu memang dia itu ngarahnya ke akademik gitu ya, akademik dan lainnya. Jadi teman-teman setuju banget sama yang Kak Indianti bilang gitu ya, Kak Indi bilang, selalu ingat bahwa lebih fokus dan spesifik daripada umum ya. Jadi kalau udah ngomongin jitu profesi ini agak beda dari beasiswa-beasiswa lain karena kita pengen lihatnya adalah memang seberapa eh kalian punya kompetensi di bidang kalian dan seberapa pengen kalian itu melakukan sebuah kontribusi di bidang kalian gitu ya Kak Indi ya. Jadi thank you banget nih. Jadi dampaknya, kontribusinya apa? So what gitu ya. Kalau misal kamu udah ngelakuin terus ngapain? Apa gitu ya. Gitu teman-teman. Oke deh kalau gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Indi habis ini. Thank you Kak Indi. Oke, Kak. Oke. Oh ya, ini ada yang terakhir nih Kak. Mau disampaikan Kak? Ya, mungkin yang terakhir, teman-teman, ini adalah satu quotes dari aku. Bangun track record kalian mulai hari ini dan biarkan kesempatan mendatangi kita suatu hari nanti. Dan buat ceritamu untuk menjadi kayak nggak mungkin nih buat nggak dilihat atau pastinya menarik perhatian banget nih cerita kita. Oke deh, thank you Kak Indi. Thank you, Kak. Yes, jadi start early ya teman-teman ya. Mau gagal nggak apa-apa gitu ya, atau salah malah dari kesalahan itu bisa kita sama-sama belajar lebih banyak. Oke, nah thank you banget Kak Indi. Nah yang kedua kita akan nggak kalah seru pastinya narasumber kita. Ini kita akan panggil aja. Tadi kalau tadi kan Kak Indi lebih fokus banyaknya ngomongin tentang dana hibah di pas masa kuliah gitu ya, masa kuliah S1-nya. Nah, sekarang kita pengen ajak undang Kak Yola. Kak, panggilannya sih Kak Betsy ya, tapi banyak juga yang manggil Kak Yola ya, Kak Betsy. Kita panggil dulu ya. Halo, halo Kak Betsy. Halo Kak Toy. Jadi Kak Betsy sekarang udah apoteker ya, apoteker Betsy Yolanda Sinaga, award di Jitu Profesi 2024. Jadi Kak Betsy ini jadi eh, tahun pertama ya dapat beasiswa di Jitu Profesi. Mentor juga di Beyond Campus Mentoring, terus pendiri dari Nutrils, Nutrisi Nabati Indonesia, dan sekarang lagi S2 Ilmu Herbal di Universitas Indonesia dan awardee juga untuk riset ya Kak dari BRIN, juara satu Green Innovations dan juga Community Link Kerja Mimpi CIMB Niaga. Oke, nah untuk kali ini Kak Betsy bakal sharing penelitian yang bisa tepat guna ya Kak ya untuk masyarakat tuh gimana sih gitu ya. Dan mungkin juga teman-teman di sini pengen tanya-tanya gitu ya cara untuk menangin hibah juga, pendanaan untuk pengabdian masyarakat ataupun juga gimana sih spill-spill dong Kak apa beasiswa yang riset tuh dari BRIN tuh kayak gimana sih ya kan? Oke deh kalau gitu silakan Kak Betsy. Ya, baik Kak Toy, terima kasih atas kesempatannya. Halo semua.
teman-teman boleh manggil aku Yola ataupun Betsy, karena biasanya teman-teman susah manggil Betsy-nya, jadi aku sering dipanggil oleh Yola. Jadi teman-teman, malam ini aku akan sedikit sharing teman-teman terkait bagaimana penelitian itu menjadi suatu peluang karir yang menciptakan peluangnya sendiri dari kita sendiri. Di mana dimulai dari perjalanan aku dari S1, dari profesi apoteker hingga menuju peneliti, inovator, dan wirausahawan atau entrepreneur yang masuk dalam 10 star farmasi kita. Oke, next Kak. Oke, di mana teman-teman karir sendiri itu tidak selalu berbentuk garis lurus. Seringkali karir itu terjadi bentuknya berliku-liku. Namun tentu aja yang diharapkan semua orang adalah berbentuk garis lurus ya. Apalagi pinginnya ya dari S1 apoteker kerja gitu. Itu pasti inginnya selurus itu gitu. Pada dasarnya karir adalah perjalanan kita memilih bagaimana kita belajar hingga memberi dampak. Perjalanan saya sendiri tumbuh dari persimpangan ilmu, riset, inovasi, dan kebutuhan nyata masyarakat. Di mana banyak sekali jalan yang saya temui ketika pertama kali saya adalah angkatan COVID pertama, di itu angkatan 2020. Pada saat itu saya melihat ada dosen saya di semester 2 menawarkan saya jadi, adakah teman-teman yang ingin menjadi asisten penelitian saya? Pada saat itu saya mengajukan diri hanya satu-satunya, karena pada saat itu saya harus pergi merantau ke Pontianak, itu ada di Kalimantan Barat, sekitar 5 jam dari rumah saya. Nah, pada saat itu kan sedang COVID dan kita lockdown semua ya, tentu susah untuk kita istilahnya merantau ke sana. Nah, ketika itu saya memilih jalan itu sebagai titik utama saya untuk meniti karir saya. Pada saat itu, saya jujur inginnya adalah menjadi seorang peneliti sebelum mendapatkan apoteker. Nah, karena saya mikir salah satunya adalah peneliti, banyak sebenarnya selain peneliti, bisa jadi apoteker, bisa jadi R&D dan lain-lain. Tapi karena banyaknya jalan itu, tentu saja setiap orang memiliki rute-rute berbeda. Mungkin teman-teman nggak hanya dimulai, oh mungkin dari semester 3 nih dapat opportunity, enggak. Seringkali ada yang di semester 1 awal-awal udah bisa ketemu, bisa jadi. Bisa di semester 5, bisa di semester 6. Setiap orang punya rute-rute yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, yaitu bertumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat dan bermakna bagi orang yang banyak. Kemudian, ketika kita dihadapkan suatu persimpangan, kita harus membentuk arah yang baru. Nah, disinilah seringkali kita memilih untuk, aku udah nyaman nih di zona ini. Pada saat itu, aku di suatu tempat di mana aku udah 2 tahun menjadi asisten penelitian dari dosenku. Nah, di mana aku ketemu persimpangan baru pada saat itu, aku ditawari oleh salah satu, jadi aku buat PKM pada saat itu, aku cuma dapat pendanaan pada saat itu tidak tembus pada PIMNAS. Nah, dari barang itu aku jadikan secara pribadi, pakai dana pribadi pada saat itu. Karena dana PIMNASnya udah selesai, aku buat pribadi bersama teman-temanku, aku majuin dengan yang namanya adalah usaha. Jadi aku buat nanospray berbasis teknologi untuk menghilang bau. Nah, aku masukin di situ aku mengikuti kompetisi. Nah, itu pertama kalinya aku membawa hal tersebut kompetisi dan aku ketemu di saat itu bertemu sama salah satu peneliti BRIN. Jadi di kampus itulah aku bertemu dengan salah satu peneliti BRIN yang sekarang menjadi kolaborator aku dari S1 hingga S2 ini. Nah, di sana ibunya bertanya, Mbak mau nggak kira-kira kalau kita ikut barista BRIN? Di mana itu adalah penelitian tugas akhir. Aku di persimpangan yang di mana aku harus mencari arah baru atau mau ikut yang lama. Kenapa? Karena aku udah 2 tahun ikut sama dosenku ini untuk meneliti dalam payung risetnya. Itu udah tentu saja zona nyaman bagi aku. Oh, aku pasti tercover semua kok, penelitian aku udah semuanya oke gitu. Nah, pada saat itu aku mikir kayaknya sudah waktunya aku untuk pindah dari zona yang aman. Nah, akhirnya aku keluar dari sana, aku milih untuk barista sendiri. Jadi aku mau benar-benar melakukan penelitian sendiri bersama BRIN. Nah, disitulah aku memilih untuk persimpangan. Aku harus keluar dari zona aman. Ya, akhirnya itulah menjadi salah satu peluang yang sebelumnya tidak terlihat karena adanya aku mencoba berani, betul kata Kak Indi tadi, kita harus berani mencoba, kalah menang itu urusan belakang. Nah, dari percobaan itulah aku membuka arah baru. Nah, selama perjalanan itu aku terus belajar. Kenapa harus belajar? Setiap pengalaman berhasil maupun gagal, karena aku pada saat itu gagal di PIMNAS, oh setelah maju PIMNAS ternyata ada loh peluang lain yang aku dapatkan dari hal tersebut. Jadi tidak semua hal yang gagal itu adalah sesuatu yang
salah, tapi ternyata itu bisa membuka peluang baru. Nah, akhirnya apa yang kebutuhkan adalah dampak sebagai tujuan akhir, di mana kita tidak hanya berhenti pada prestasi pada saat itu aku menjadi salah satu tiga terbaik, tapi harus bermuara pada manfaat nyata. Nah, di manfaat nyata inilah aku berkolaborasi sama ibu-ibu yang ada di Kalimantan Barat untuk menyalurkan salah satu penyulingan serehnya. Nah, dari situlah mulai bagaimana kita mengombinasikan antara ilmu saat farmasi hingga profesi dengan riset inovasi maupun dampak kewirausahaan. Nah, seringkali di zaman sekarang banyak penelitian yang bermuara harus di TKT 7. TKT 7 itu artinya hilirisasi. Nah, pada saat ini banyak sekali penelitian harus berdampak pada hilirisasi, tidak hanya berbasis hanya lab, tapi harus bisa berdampak nyata pada masyarakat. Itu adalah salah satu tingkat akhir dampak nyata yang dibutuhkan di penelitian pada saat ini. Nah, karir sendiri bukan tentang seberapa cepat sampainya. Mungkin kelihatan cepat kita sampai di titik itu, tapi bagaimana kita bisa bertumbuh dan memberi manfaat. Next, Kak. Nah, gimana dari satu peluang tadilah yang membuka peluang berikutnya. Dari pertama exposure and fun, gimana aku melihat oh ternyata di penelitian ini karena aku pertama kali memang sangat tertarik dengan bahan alam, dari exposure bahan alam inilah aku bertemu dengan mentor yang tepat. Dari kegagalan menuju PIMNAS, ternyata aku bertemu mentor yang tepat, yaitu mentor yang ada di BRIN. Kemudian konsistensi bertumbuh, aku terus menerus aku tidak putus di saat itu aja. Setiap tahun aku melanjutkan perjuanganku untuk masuk PKM. Tidak hanya itu aja, aku terus berlanjut dengan beberapa penelitian yang lain bersama dosenku maupun secara di luar. Nah, 2023 inilah titik awalnya aku menerima barista BRIN, keluar dari zona nyamanku, di mana aku mengembangkan salah satu obat baru berbasis bahan alam di Kalimantan Barat yang mengantarkan aku juga menjadi finalis IRIFER 4 terbaik se-Indonesia yang berkesempatan untuk mendapatkan degree by riset sebagai titik yang sekarang aku sedang mendapatkan award di BRIN. Kemudian di 2024 juga aku mengembangkan bersama pemuda-pemuda lokal yang ada di Kalimantan Barat, kita membuat hilirisasi bahan alam menjadi salah satu tepat guna untuk membantu masyarakat. Nah, pada saat itu memang banyak sekali hambatan-hambatan, sempat pada yang Nutrius itu terhenti 2024-2025. Pada saat itu terhenti, namun sesuatu ajaib yang tidak pernah saya pikirkan adalah di tahun ini masyarakat sendiri menggerakkan alat yang telah saya hibahkan kepada mereka. Jadi mereka menjadi suatu desa yang mandiri tanpa sokongan apapun. Pada saat itu memang kita bersama, cuma memang pada saat itu kemungkinan ada kekurangan ataupun gap yang susah gitu ya. Ternyata setelah berjalan dan suatu keajaiban juga di tahun ini, ternyata tepat guna yang dari hasil riset saya ini bisa membangun perekonomian masyarakat di Kalimantan Barat. Baru pertama kali kemarin saya lihat di sosial media, karena pada saat ini saya sedang lagi studi, memang pertama kali saya beberapa kali pernah berkomunikasi dengan bapak tersebut, namun kemarin setelah dibuat, dilihat dari snapnya kepala desa, ternyata alat itu berguna kepada masyarakat secara mandiri, benar-benar mandiri tanpa sokongan apapun. Nah, dari situ saya mulai membuat yang namanya, itulah identitas diri saya menganggapan bahwa saya apoteker. Apoteker itu tidak hanya orang apoteker, karena kita punya stand farmasi, banyak sekali, kita bisa jadi banyak macam, salah satunya adalah, yang saya inginkan adalah menjadi portofolio saya, adalah sebagai seorang researcher. Nah, researcher tidak hanya sebatas researcher, namun ada entrepreneur-nya untuk berdampak kepada orang lain. Nah, itulah mengapa saya akhirnya memantapkan diri untuk berkecimpung di dalam degree by research di BRIN dan di Universitas Indonesia. Pelajaran utamanya, kalau tadi seandainya saya tidak mengambil peluang yang pertama pada saat COVID itu, belum tentu saya akan menjadi seperti ini. Jadi teman-teman, peluang itu tidak datang dua kali. Siapa yang mau ngambil pada saat itu, bisa jadi dia laju terus, tapi kalau memang belum ada kesempatan, mari kita kejar kesempatan itu. Karena peluang itu nggak datang sekaligus. Seringkali peluang itu datang satu persatu aja. Dan satu peluang yang tadi kita kerjakan, yang telah kita dapat, itu harus kita kerjakan dengan serius, agar pintu-pintu lain bisa kita dapatkan.
Karena jangan sampai baru sekali kerja ini, aduh susah, jangan kayak gitu. Karena apapun yang kita kerjakan secara tekun itu akan membuka peluang-peluang lainnya. Kemudian di saat kita peluang tersebut pasti kita akan dapat tuh relasi, reputasi, tumbuh dari proses, bukan instan. Bukan seringkali, oh 1 bulan, 2 bulan, kok aku nggak tampak ya apa hasilnya. Enggak guys, itu harus secara lama. Karena pelan-pelan kita bangun kepercayaan orang hingga nanti kita bisa bilang kita pakar di suatu bidang ilmu. Nah, portofolionya dibangun selapis demi selapis. Nanti yang benar yang kata Kak ini tadi, bermuara pada CV serta portofolio. Saya belajar bahwa peluang besar sering datang setelah kita serius mengerjakan peluang kecil dengan baik. Next. Oke. Kemudian, seringkali yang kita lakukan adalah, mungkin teman-teman sering nengok di Instagram ataupun di macam-macam, terusnya peneliti, researcher, young researcher dan lain-lain. Tapi seringkali tidak ada tuh bangun buktinya. Kenapa? Seringkali yang orang percaya kan, wah masa sih dia seorang researcher? Apa sih buktinya? Gak ada kok. Dia nggak pernah kelihatan jadi researcher. Nah itu seringkali yang harus kita buat, dimana dalam karir itu identitas bukan sekedar label, bukan seperti baju yang ada labelnya gitu aja, tapi identitas itu adalah memang menggambarkan diri kita semua. Jika kita mengaku sebagai peneliti, maka harus ada bukti yang menunjukkan kompetensi, konsistensi, dan tanggung jawab kita. Tidak hanya sampai gimana kita menyelesaikan kompetensinya, namun kita berapa mempertanggungjawabkan apapun, misalnya kita seorang researcher, apa yang kita teliti, hingga itu yang benar-benar berdampak. Nah, kemudian saya klaim diri saya peneliti. Kemudian saya harus nih mulai belajar mencoba dengan bukti nyatanya hasil portofolio dan akhirnya memperoleh kepercayaan. Nah, kenapa ada kepercayaan ini? Di sekarang hibah-hibah yang ada memang seringkali ditulis adalah peran. Jadi dalam kita mengajukan hibah, seringkali di dalam proposalnya ada sekarang adalah bidang kepakaran kita masing-masing. Jadi itu sangat diperlukan saat kita mengajukan hibah. Jadi tidak bisa bentukannya label saja seperti saya kepakarannya misalnya pakar dalam formulasi. Tapi apa buktinya? Nah, bisa jadi dari jurnal bentuk kata ini, bisa juga dari hasil SK ataupun hibah-hibah yang kita dapatkan. Karena nggak semua hibah kita tuangkan dalam jurnal, namun kita ada tuangkan dalam hak paten ataupun hak. Jadi prinsip utamanya, bio adalah klaim bahwa kita itu adalah identitas, rekam jejak adalah buktinya, konsistensi akan membangun kepercayaan, dan kepercayaan akan membangun peluang yang lebih besar yang kita inginkan. Next. Yang kelima, kita akan membahas modal pertama tidak selalu uang. Ya, benar. Seringkali, kalau memang beberapa kali kita pikir penelitian itu memang berbasis pada uang. Namun pada kenyataannya, sebelum kita ada modalnya, ternyata yang dilihat pertama kali ketika kita mengajukan diri adalah pengetahuan dan keterampilan kita. Nah, pada saat kita kuliah farmasi, tentu aja yang pertama kali dilihat oleh dosen kita, bagaimana kita aktif, bagaimana skill kita pada saat kita praktikum. Karena itu adalah paling utama menunjukkan kita bagaimana saat kuliah. Nah, kemudian bagaimana cara berpikir ilmiah kita dalam kita menuangkan pembahasan-pembahasan dalam pembuatan pembahasan pada laporan-laporan serta problem solving dan analytical thinking-nya. Kemudian bagaimana reputasi kita dan integritas kita, konsistensi perilaku, rekam jejak yang baik, kemudian kejujuran dan tanggung jawab. Ini seringkali kejujuran dan tanggung jawab pada saat kita riset itu sangat dipertanggungjawabkan. Kemudian kita melakukan jejaring dan relasi. Jadi kita perlu sekali kita harus terhubung dengan orang yang tepat. Bagaimana kita tahu orang itu yang tepat adalah orang yang sesuai dengan tujuan kita. Nah, tentu saja kita menemukan orang yang tepat itu selama kita berproses. Jadi sebelum kita menemukan orang tepat, tentu kita akan melewati beberapa macam orang, yang mana kita harus memilah juga mana yang paling sesuai dengan tujuan kita. Kemudian membuka akses informasi dan peluang. Seringkali di sini kan, apalagi di zaman-zaman sekarang, sosial media itu banyak banget itu lewat gitu. Bahkan sekarang peneliti BRIN juga untuk buka DBR udah ada tuh di Instagram, lewat dibuka ini. Nah, itu menjadi salah satu akses informasi yang bisa teman-teman cari di Instagram maupun di
Bahkan di webnya BRI sendiri, di Barisan ada kelompok riset, jadi teman-teman bisa cek di sana. Kemudian kolaborasi yang saling menguatkan, di mana itu harus match antara kolaborator kalian dengan diri kalian. Kemudian literasi yang legal dan komersil, jadi paham regulasi yang kita gunakan, bagaimana kita penggunaan AI tadi, kemudian bagaimana kita nanti penggunaan bahan-bahan, karena banyak juga yang memahami regulasinya, kemudian dan etika. Kemudian paham hilirisasi dan model bisnis yang ingin kita lakukan, karena sekarang banyak sekali sampai tingkat 7 siap siap edar. Dan yang terakhir adalah peta terhadap kebutuhan pasar. Jadi kita harus peka terhadap kebutuhan pasar, di mana kita harus menyesuaikan apa yang dibutuhkan pasar untuk menghasilkan suatu obat. Karena seringkali banyak sekali penelitian berbasis lab saja, ternyata pada dasarnya ketika masuk pasar itu tidak dapat diwujudkan. Nah, itu sekarang di level setelah kita perkuliahan ternyata tidak hanya terkait hanya bagaimana kita menuntaskan solve problem-problem yang ada dalam obat tersebut contohnya. Namun ternyata setelah kita setelah kuliah ternyata kita harus memenuhi juga. Ternyata ketika di pasar, oh kenapa sih? Oh ternyata sebenarnya tuh banyak loh orang yang mau buat kerjaan itu, tapi ternyata tidak dibuat karena susahnya masuk ke pasar. Itu jadi salah satu juga bagaimana kita memperoleh hibah riset. Jadi untuk kita harus lihat juga bagaimana kebutuhan pasarnya. Kemudian terakhir adalah kepercayaan. Kenapa kepercayaan? Karena seringkali bahkan di TikTok sekalipun pun kita ngelihat ya bahwa seringkali kalau kita jual sesuatu pasti yang dipercayakan oleh influencer. Nah, begitu juga kita seorang peneliti, tentu saja kepercayaan di sini pertama integritas kita, kemudian yang kedua adalah akademisi kita. Karena terutama kalau kita mengklaim diri kita sebagai pekanan tertentu, tentu harus ada ijazah atau kompetensi yang harus kita lalui sehingga kita terpercaya. Oke, selanjutnya yang keenam. Yang keenam adalah roadmap, mentor, dan lingkungan. Jadi, kita yang pertama ketika kita mau menjadi peneliti ataupun rencana karir teman-teman ke depan, yang pertama kita harus ada roadmap, di mana ini adalah kompas atau penunjuk arah kita, mau ke timur atau mau ke kanan. Kemudian pertama kita harus terutama adalah kenali minat dan kekuatan. Mungkin teman-teman sukanya di apa? Karena kan di apoteker itu banyak juga ya, ada yang klinis atau komunitas maupun yang industri. Jadi teman-teman boleh cek minatnya. Oh ternyata kalau seperti yang komunitas itu seperti, oh saya ternyata senangnya di rumah sakit, ketemu orang banyak, senang bio. Nah, boleh teman-teman kenali minatnya di sana. Kemudian yang kedua adalah kekuatannya. Oh, kekuatannya ternyata aku senangnya skill lab nih. Aku lebih senang untuk berurusan dengan sesuatu yang menantang. Mungkin suatu R&D ataupun penelitian itu akan menjadi sesuatu yang kalian senangi. Kemudian bangun kapasitas, di mana kita harus menentukan juga seberapa kapasitas dari diri kita yang mampu, karena itu kapasitas bukan hanya secara gambling langsung ada, tapi harus dipupuk pelan-pelan. Kemudian cari pengalaman relevan. Ini bisa jadi kalau teman-teman ingin berkarir di penelitian, bisa ikut yang namanya training-training hands-on. Itu banyak sekarang dari beberapa universitas ada buka training-training hands-on, entah itu hands-on sel kultur atau sebagai macamnya, isolasi segala macamnya ada banyak banget, ataupun bisa mengambil seperti sertifikasi salah satunya itu kalau di apoteker ada banyak banget sertifikasi. Sama yang pertama ada CPAKB, cara pembuatan alat kesehatan yang baik dan benar. Nah itu ada CPB, itu banyak sekali sertifikasinya teman-teman jika ingin memang mendapatkan pengalaman ataupun pengetahuan yang lebih. Kemudian ambil peluang yang strategis yang memang itu akan relevan dengan teman-teman mau melanjutkan akademisi ataupun ke karir depannya. Kemudian ciptakan dampak, ini paling penting banget karena tidak hanya berbasis lab saja, tapi harus ada dampaknya. Kemudian mentor, ini seringkali harus ada orang yang menjadi seseorang pengarah kita ataupun menjadi seseorang yang menjadi panutan kita. Nah, kenapa? Karena kita tidak serta-merta harus mencari arah sendiri, tapi dengan adanya kita punya mentor, beliau bisa mengasih pandangan dengan kita, bisa membimbing kita hingga kita berkembang dan bisa dipercaya. Hal, hal tersebut karena penting sekali kita akan terus dibimbing oleh beliau dan bisa menjadikan membuka perseptif teks baru. Nah, pada saat itu aku ketemu sama co-promotor sekarang hingga saat ini, beliaulah yang selama ini mengarahkan aku untuk berkembang terus. Beliau bilang
ayo kalau bisa kita rajin-rajin untuk mengejar hibah silahkan, itu karena penting banget, karena kamu bisa melatih penulisan kamu, karena jujur saya pribadi agak kurang dalam penulisan jadi makanya hal tersebut jurnal saya agak susah untuk ada. Namun saya lebih senang mengerjakan proposal ketimbang jurnalnya. Jadi makanya benar kata Kak Indi, harus ada partner. Jadi memang seringkali jurnalnya itu dibantu oleh mentor saya dan partner saya ketimbang saya, biarpun saya lebih senang di lapangannya aja. Itu makanya harus ada kekuatan di sana. Setiap dalam suatu penelitian ada masing-masing kekuatan yang tidak, satu orang itu tidak memiliki semuanya, tapi pasti ada satu yang paling dia kuat. Nah, yang terakhir adalah lingkungan. Sebaik mungkin teman-teman cari lingkungan yang paling baik untuk kalian berkembang, di mana lingkungan yang memang bisa mendukung impian kalian, lingkungan yang bisa mendukung kalian berkembang, sehingga nanti akan lebih enak dan dekat dengan orang yang bertumbuh, sehingga kita mengurangi gesekan-gesekan yang tidak perlu di antara satu dan lain. Kita tidak selalu bisa memilih semua peluang, tetapi kita bisa memilih arah, orang, dan lingkungan untuk membentuk masa depan kita. Yang ketujuh, next Kak. Yang ketujuh adalah gambling atau pengorbanan yang terarah. Ini adalah spot yang paling, menurut aku, ini adalah paling penting. Kenapa? Gambling artian di sini bukan soal berani mengambil resiko, tetapi berani mengambil keputusan yang selaras dengan nilai tujuan dan kesiapan diri. Nah, kalau gambling itu gini, kenapa aku bilang gambling atau pengorbanan yang terarah? Aku pada saat itu aku memilih untuk pengorbanan yang terarah karena seringkali kita ada di persimpangan. Pada saat itu aku boleh dibilangkan gambling, jadi tanpa arah yang jelas. Pada saat itu aku dihadapkan dua arah. Aku mau UKAI, dan pada saat itu aku mau ujian DBR dan ujian UI. Pada saat itu karena aku udah cukup memang niat aku ingin S2, pada saat itu aku menggambling. Jujur ini kalau bisa diambil terarah, bisa dibilang terarah, tapi aku lebih milih gambling. Kenapa aku memilih gambling? Karena setiap hal yang kita putuskan itu pasti ada resikonya. Tidak ada semua hal yang kita ngambil tanpa resiko. Pada saat itu aku gambling, aku mencoba peruntungan untuk ngambil terlebih dahulu UI. Kenapa aku bilang itu gambling? Karena pada saat itu aku tidak tahu ternyata pada saat itu aku bertempatan dengan aku lagi PKPA di Jakarta. Jadi jujur karena pada saat itu offline tesnya, jadi itu suatu keberuntungan bagi aku. Jadi aku gambling aja. Aku datang, aku daftar dengan keadaan ngebut belajar, biarpun aku udah mempersiapkan. Pada saat itu aku berpikir aku ikutnya bulan 6 aja, kataku gitu, karena ya udah setelah UKAI gitu kan, pikiran aku gitu. Ternyata pada saat itu ternyata pas nih aku di Jakarta, jadi aku gambling, aku mempersiapkan TPA-nya dalam secepat-cepatnya pada saat itu untuk mencoba gambling tersebut, sehingga aku mengorbankan eh, belajar UKI ku terlebih dahulu di penghujung. Karena aku bilang, bisa dibilang gambling, bisa dibilang pengorbanan terarah. Kenapa? Karena aku berpikir kalau aku bisa mengejar terlebih dahulu UI, oh ternyata nanti aku bisa mengejar kembali UKI. Namun kalau pada dasar, kalau aku nanti nggak lolos di UI, nggak apa-apa, aku masih bisa menyelesaikan UKI ku. Karena kesempatan itu nggak datang dua kali pada saat itu, karena tiket dari Kalimantan cukup berat ya. Nah, maka sebelum melangkah tadi, tentu teman-teman harus tanya, apakah langkah ini selaras dengan tujuan jangka panjang teman-teman sebelum kalian mengambil gambling atau pengorbanan terarah. Kalau memang ternyata yang jadi tujuan kalian adalah UKAI, maka dari aku lebih baik UI-nya di stop dulu, selesaikan dulu UKAI, karena UKAI itu termasuk pressure-nya tinggi, belajarnya banyak. Nah, yang kedua, apakah data atau fakta yang mendukung keputusan ini? Ada nggak kira-kira fakta-fakta ataupun data yang udah mendukung ketika kalian mengambil keputusan A gitu? Misalnya, aku lebih memilih UKAI, oh, karena aku udah mempersiapkan UKAI ini. Kalau aku misalnya nggak lulus UKAI ini, aku nggak bisa jadi apoteker. Karena nanti berbagai macam yang di depan akan terhambat. Nah, itu menjadi salah satu data. Ternyata faktanya, oh iya memang benar kok. Kalau aku nggak lulus UKAI, aku nggak akan bisa lanjut. Jadi itu menjadi salah satu fakta yang harus kalian cek. Kemudian ketiga, apa resiko terburuk yang bisa terjadi dan bagaimana cara menghadapinya. Pada saat itu saya memilih
gambling, karena menurut saya kalau resiko terburuknya ketika saya gagal UI, saya tetap palingan saya gagal UI ya sedih gitu. Itu risiko terburuknya, tapi saya tetap bisa fokus ke UKAI. Namun kalau misalnya saya fokus ke UI, risiko terburuknya saya nggak lulus UKAI. Maka saya harus menambah UKT lagi. Itu adalah salah satu contoh yang harus kita ambil, karena terus bagaimana nanti kalau saya harus menambah semester gitu kan. Sedangkan pada posisinya saya sedang dalam masa beasiswa profesi jitu. Jadi saya harus tepat waktu pada saat itu. Sehingga ketika resiko terburuknya adalah bagaimana saya menghadapinya, jujur pada saat itu saya mengambil les tiga tempat untuk mengejar UKAI. Demi untuk UKAI ini one shot pada saat itu. Nah, itu keputusan yang paling saya ambil karena saya merasa ketika saya mengikuti profesi itu adalah tanggung jawab saya, karena ternyata di perjalanan saya mengambil banyak tanggung jawab, tapi saya harus menyelesaikan tanggung jawab yang saya bangun, komitmen saya yang bangun dari awal. Nah, terakhir, apa yang bisa saya pelajari, apapun hasilnya nanti, itu paling penting, gimana nanti dua-duanya adalah investasi pada masa depan. Karena gambling atau pengorbanan terarah dua-duanya, itu adalah investasi masa depan. Nah, kalau tadi saya bilang saya ngambil di bulan itu, tentu saja sumber dayanya terbuang, karena uang saya harus menambah lagi berjuta-juta untuk tiket pesawat. Makanya saya bilang itu adalah gambling atau pengorbanan terarah. Karena gambling ataupun pengorbanan terarah itu perspektif teman-teman masing-masing. Karena seringkali kalau bagi saya itu adalah gambling, mungkin di teman-teman itu pengorbanan terarah. Karena kesempatan tidak selalu datang dua kali, tapi persiapan yang tepat membuat kita siap saat kesempatan itu datang. Jadi kalau teman-teman memang ada ke depannya ingin sesuatu siapkan dengan baik. Kita nggak tahu nih, tiba-tiba mungkin besok bisa datang kesempatan itu. Tapi kita udah siap. Kita udah siap semua untuk memantaskan diri kita. Yang terakhir, yang kedelapan. Nah, ini adalah jitu profesi, perjalanan yang mengubah arah. Kenapa aku bilang itu perjalanan yang mengubah arah? Di mana dia bukan hanya tentang lolos seleksi, tapi siap menerima kepercayaan dan tumbuh bersama. Yang paling penting dari UWARDI adalah pasca studinya. Kenapa aku bilang pasca studinya? Itu adalah kita bagaimana tetap menjaga komitmen kita, tanggung jawab, dan peluang yang ada. Di mana karena kan kita tetap membawa nama awardee kita apapun yang terjadi. Nah, kita tetap akan dipandang, disorot orang terlebih dahulu. Nah, sebisa mungkin kita tetap memelihara kepercayaan yang telah diberikan oleh pemberi awardee kepada kita. Di mana kepercayaan ini bisa kita lakukan dengan karya, kontribusi, dan ketulusan. Jadi, pada saat misalnya kalau nanti pun ada kesempatan, kita harus memilah lagi nih, kira-kira kalau aku ikut ini pasca menjadi awardee ataupun setelah selesai masa pasca penerimaan jitu profesi, kira-kira ini akan berdampak nggak ya kepada nama yang telah memberi aku awardee, karena itu tidak akan lepas dari identitas kita. Semua orang akan melihat kita adalah awardee ya kakak. Tentu orang bilang pasti, oh, jadi setiap kita mengambil keputusan kita harus melihat lagi ini akan berdampak nggak ya kepada orang tersebut atau enggak. Sebisa mungkin kita ambil di mana kita menjaga integritas antara pemberi awardee dan awardee-nya juga. Yang terakhir, kesempatan membuka pintu, kepercayaan membawa kita lebih jauh. 3 pesan yang saya titipkan: bangun bukti bukan sekedar label, di mana kita menjadi awardee bukan sebagai suatu like gaya-gayaan, maybe bukan sebagai gaya-gayaan, tapi sebagai kita menerima amanah dari pemberi beasiswa kepada kita, bahwa kita layak untuk menerima tersebut, kemudian ambil peluang yang selaras dengan tujuan, di mana pada saat itu YKK juga membuka banyak macam, menjadi salah satunya menjadi mentor, di mana kita belajar berbagai mentee maupun mentor, di mana itu akan berguna sekali di saat kita nanti dalam suatu kolaborasi, dalam suatu riset, kita menjadi mentee maupun kita menjadi mentor kepada teman-teman yang kita risetkan. Yang terakhir, jaga kepercayaan melalui profilisme. Jangan hanya mempersiapkan diri untuk lolos, bangun diri yang memang layak dipercaya ketika kesempatan itu datang, dan jaga nama baik pemberi award kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman
yang akan mendaftar Jitu Profesi 2026. Aku kembalikan Kak Toy. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak Betsy. Wah, asik banget nih. Dapat dapat info pengalaman yang semoga jadinya teman-teman eh, bisa dapat pembelajaran yang nanti mungkin teman-teman jadinya bisa berproses lebih baik gitu ya daripada Kak Betsy, karena Kak Betsy udah pernah pengalaman, udah kasih tahu nih ada apa namanya pro and cons-nya. Nah, nanti bisa ditimbang-timbang lagi ya kan sama sahabat Kakak semua, dan setuju sekali teman-teman bahwa kalau misalnya namanya udah jadi penerima beasiswa ataupun penerima hibah ataupun juga apa namanya menang gitu ya di sebuah penelitian atau kegiatan gitu, itu benar-benar sebuah amanah, jadi bukan hanya label. Berarti ya Kak Betsy ya, jadi itu kepercayaan orang-orang tersebut itu harus teman-teman jaga, dan tentunya apa kebaikan-kebaikan yang terjadi sama teman-teman harus teman-teman alirkan lagi ke orang-orang lainnya. Asik. Nah, mungkin juga nih aku nanti habis ini kita akan Q&A teman-teman. Dan mungkin aku tuh dengerin kakak-kakak Kak Betsy dan juga Kak Indi tadi ya sharing tuh jadi ingat sebuah quote gitu ya, bahwa karena ngomongin penelitian gitu ya, ada satu quote aku lupa ini dari mana, tapi kayaknya ada di catatan aku soalnya, it takes curiosity to learn. Jadi kita tuh butuh eh apa ya rasa ingin tahu gitu ya untuk belajar. It also takes courage to unlearn. Nah, dari sini sebenarnya aku jadi kayak kepikiran gitu ya, seorang peneliti itu banyak belajar tapi karena harus berubah, harus mengikuti juga yang tadi kayak Abed sih, tiba-tiba harus ada sertifikasi, ketemu lagi sama orang-orang yang lebih harus tepat guna, berarti kan fokusnya adalah usernya kan, siapa nih yang akan menggunakan gitu ya, berarti kan harus banyak sekali unlearningnya gitu ya, pembelajaran yang udah ada di ini harus dikeluarin lagi, harus dikosongkan kembali dan belajar lagi dari siapa, dari user-user ini ataupun juga dari mentor ataupun orang-orang lain sekitar. Jadi mulainya sih rasa ingin tahu, tapi berprosesnya rasa keberanian ya Kak Betsy dan Kak Indi ya. Setuju nggak nih? Setuju, Kak. Oke, nah teman-teman sekarang udah sampai di Q&A, dan teman-teman boleh semuanya raise hand aja sistemnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti aku akan persilakan untuk bertanya kalau mau live interactions ataupun juga bisa di kolom chat. Nah, sambil nungguin mungkin teman-teman juga perlu momen gitu ya untuk memahami gitu ya semua informasinya cukup banyak soalnya dari Kak Indi dan juga Kak Betsy, udah ada nih tiga orang yang sharing. Udah ada yang raise hand. Oke deh kalau gitu yang raise hand dulu. Halo Kak Mudiailah, bolehkah kamu perkenalkan dirimu, asal dari mana, dan bisa kasih tahu pertanyaannya apa? Silahkan. Boleh di-unmute dulu, Kak. Soalnya mikrofonnya masih yes. Eh, Halo. Pak, baik, maaf kalau terlalu ribut. Apakah suara saya terdengar? Terdengar kok, aman-aman Kak, nggak ribut. Baik, perkenalkan saya Mudiatul Aila, asalnya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Baik, mungkin di sini saya ada masing-masing satu pertanyaan untuk kakaknya, untuk Kak Indi. eh, saya lihat itu sudah berpengalaman begitu di penelitian, terutama kayak bidang farmaseutik dan R&D begitu. Eh, saya ingin tahu platform dalam mencari literatur, platform yang kakak pakai itu selain Scholar dan sebagainya itu apa saja, kalau boleh di-share. Untuk Kak Yola, eh,
saya juga sangat tertarik sebenarnya. Alhamdulillah saya juga akan melanjutkan apoteker. Dan tapi saya juga sangat tertarik untuk lanjut S2 begitu. Dan saya juga sangat tertarik tentunya untuk menjadi award beasiswa S2 juga. Dalam menjadi award di S2 itu, apakah LOA juga merupakan hal yang penting, atau jika memang itu penting LOA kampus, selain LOA apalagi yang perlu kita persiapkan? Ya mungkin hanya itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mudi Yailah dari Makassar. Oke, boleh langsung Kak Indi untuk pertanyaan pertama mengenai literatur. Carinya di mana sih Kak biasanya? Monggo. Oke, terima kasih pertanyaannya Muadila. Kalau dari aku kemarin pas riset-riset gitu, bangun-bangun proposal untuk mencari literaturnya tentunya dari Muadila tadi udah sebut ya Scholar tentunya. Terus selain Google Scholar mungkin karena di Google Scholar juga terbatas, aku juga pakai di PubMed atau di PubMed. Karena di PubMed itu juga lumayan banyak jurnal-jurnal internasional yang diterbitkan. Dan juga kita bisa atur custom untuk tahun berapa sih kita maunya jurnalnya, topiknya apa, dan lain-lain. Nah, tempat yang ketiga itu aku ada di Science Direct. Nah, kebetulan di Science Direct itu di kampus aku di provider untuk jurnal-jurnal internasional supaya kita bisa akses. Jadi untuk jurnal-jurnal yang tidak open access kita bisa kita aspek karena di provider dari kampus kita sendiri dan juga di provider juga dari dosen karena beberapa dosen di kampus aku kebetulan memberikan akses kepada kami untuk membuka akun dari dosen kami jadi dapat mengakses dari Senses Direct yang terkunci seperti itu. Tapi kalau memang tidak memiliki akun untuk mengaksesnya, bisa datang ke perpustakaan nasional di Makassar ataupun di perpustakaan kampus yang bisa memberikan akses untuk membuka jurnal-jurnal yang terkunci seperti itu. Jadi banyak banget akses-akses untuk bisa mendapat jurnal-jurnal tersebut. Selain dari itu mungkin kita literatur reviewnya dari jurnal dan juga beberapa dari buku dan juga pengalaman-pengalaman sharing dengan kakak-kakak peneliti sebelumnya juga. Mungkin itu dari aku, Muadila. Oke, thank you Kak Indi. Oke, aku udah kirim juga teman-teman semua di kolom chat. Mungkin teman-teman mau cari ya. Dan memang aset banget ya, bisa dapat akses gitu ya, gratis. Dan senang banget. Kamu di Diela, kalau boleh tahu kuliahnya sama nggak sama Kak Indi di Unhas atau di tempat lain? Baik Kak, saya di Unismo. Oh, oke oke. Kuliah Ya, Muhammadiyah. iya, nanti coba ditanya langsung tuh sama Kak Indi tadi bilang nanya ke dosen juga bisa dan ada beberapa yang memang open akses ya Kak Indi di Science Direct ataupun PubMed. Tapi kalau misalnya kekunci mungkin dosen ataupun juga baik di perpustakaan juga bisa membantu membuka. Oke, nah pertanyaan kedua Kak Betsy, silakan. Tanyanya adalah apa aja sih Kak yang harus dipersiapin selain LOA untuk S2? Oke, terima kasih Fadila atas pertanyaannya. Jadi teman-teman kalau untuk S2 itu teman-teman selain LOA terutama untuk beasiswa teman-teman harus lihat lagi. Jadi setiap beasiswa itu punya persyaratan masing-masing yang berbeda. Pada saat itu karena aku DBR jadi pada tahun lalu 2025 itu ternyata DBR boleh tunda kuliah setahun. Nah, itu pada saat itu boleh. Namun pada periode ini, sepengetahuan aku dia ngasih 6 bulan atau tidak ada tindak kuliah. Jadi selain LOA pada saat itu yang persiapkan karena DBR itu ada yang pertama itu promotor dari universitas, kemudian promotor dari Brinako, kemudian ada proposal riset dan yang terakhir ada hibah risetnya. Jadi teman-teman harus menulis
mencanangkan teman-teman akan mengikuti hibah mana. Jadi kalau di DPR sendiri itu penting banget ada hibah riset karena memastikan bahwa riset kita itu akan berjalan lancar hingga nanti masa pasca studi setelah S2-nya. Kemudian selain juga LOA, ada juga seperti LPDP itu dia perlu TOEFL. Ada yang TOEFL itu diperlukan juga. Jadi boleh teman-teman selain LOA itu juga kalau misalnya teman-teman udah ada TOEFL dari pendaftaran di kampus, berarti TOEFL-nya nggak akan jadi masalah. Jadi tergantung lagi teman-teman lihat persyaratan dari masing-masing beasiswa. Yang terutama itu yang paling mungkin di S2 adalah topik riset yang akan kalian angkat pada saat tesisan nanti. Mungkin begitu. Dia. Oke. Nah, kakak gimana? Udah terjawab kah? Oke, kalau gitu. Mungkin follow up nih dari pertanyaannya kamu Diala tadi. Kak, kan kakak pendidikan profesi gitu ya. Waktu pas lagi Jitu Wardi, Jitu Profesi Wardi gitu kan. Nah, itu kapan Kak ngurusin riset? Nah, boleh nggak di-sharing? Apakah ada waktu-waktu gitu ya? Atau malah jadinya banyak banget problem-problem yang ditemui saat PKPA gitu yang membuat itu jadinya kayak harus dituangkan nih ya dalam sebuah riset atau seperti apa nih? Kak Indi boleh sharing terus nanti Kak Betsy. Oke Kak, mungkin kalau aku pas zaman udah masuk apoteker lebih ke penulisan papernya sih Kak ya. Jadi Ah, untuk risetnya udah selesai, tapi sisa penulisan papernya nih yang masih jadi revisi ataupun ditolak dari pihak publikasi itu sendiri. Jadi sementara profesi apoteker tapi harus ngurusin itu lagi bareng tim peneliti yang lainnya. Tapi untungnya teman-temannya ya teman-teman dekat juga, jadi masih dapat dilakukan lah. Jadi pas profesi mungkin udah lakukan PKPA ya. Jadi sehabis PKPA harus kumpul lagi sama teman-teman seperti itu. Selain buat laporan PKPA-nya sendiri, harus kumpul lagi untuk buat papernya itu sendiri. Jadi harus curi-curi waktu juga sih. Terutama kalau misalkan udah ada temen nih yang keluar kota untuk PKPA, jadinya harus Zoom meeting dan kumpulkan waktu gitu sih, Kak. Tapi kemarin aku juga sempat dapat inspirasi dari teman-teman teman aku Kak yang kebetulan lagi persiapan S2. Jadi dia ngajarin aku katanya untuk buat paper itu nggak harus langsung lab penelitian di lab gitu loh. Kita bisa penelitian berdasarkan paper atau systematic review aja gitu loh Kak. Atau lead studi review ya. meta-analisis. Hmm. Iya, Hmm. studi meta-analisis. Jadi aku Yes. dapat ilmu baru juga untuk melakukan paper berdasarkan meta-analisis ataupun systematic review aja gitu. Yang bisa dilakukan bersamaan dengan studi profesi apoteker. Jadi nggak perlu penelitian langsung, tapi Yap. bisa terbitin jurnal gitu loh Kak. Soy. Oke, wah, jadi ini nambah lagi ya teman-teman yang lagi pendidikan profesi. Kak Indi waktu itu meluangkan waktunya mempublikasikan paper-papernya saat profesi, pendidikan profesi gitu ya. Dan satu lagi ternyata tidak harus ambil data primer ya, Kak Indi bisa literature review ataupun juga data sekunder dari meta-analisis dari data-data yang mungkin dari publikasi-publikasi lain. Oke Kak Indi, jadi tetap produktif ya, tetap ngeriset gitu ya. Iya Oke, Kak, kalau ngisi-ngisi waktu luang meskipun sibuk wih, aja. wis, PKPA kurang sibuk kayaknya ya buat Kak Indi. Oke, seru seru seru. Nah kalau Kak Betsy gimana nih Kak? Masih ada waktu-waktu untuk riset saat pendidikan profesi? Karena aku di Untan itu ada 1 bulan pertama, jadi pada saat itu memang boleh disebut eh, pas terakhir kali aku lulus S1 itu ada satu riset yang ternyata lolos bersama BRIN. Jadi aku 1 bulan pertama PKPA itu di akhir pekan aku penelitian dulu. Kemudian di situ aku ngambilnya waktu memang di 1 bulan pertama itu aja Kak. Setelah itu aku nggak bisa lagi riset karena memang jadwal aku cukup padat karena Sabtu Minggu pun masuk. Jadi lumayan padat begitu. Namun pada saat profesi yang aku lakukan hanya buat proposal hibah untuk nanti aku persiapkan untuk S2. Jadi dari sana kita buat berbagai macam eh, proposal-proposal aja. Karena dari kopromotorku bilang karena profesi itu lumayan
banyak waktu kita berkecimpung ketemu orang, jadi untuk riset itu mungkin nanti tidak akan fokus karena pikirannya lebih banyak mikirin capeknya setelah bertalking-talking dengan orang gitu kan. Jadi lebih baik kamu buat proposal aja untuk persiapan nanti S2-nya. Itu bisa jadi salah satu wishlist anak-anak profesi. Oke, tapi yang jelas tetap ya Kak ngisi-ngisi waktu karena memang Kak Indi dan Kak Betsy memang jelas arahnya adalah akademik nantinya gitu ya. Jadi dari sekarang udah sangat bukan dari sekarang lagi, dari pas lagi penelitian pas lagi mahasiswi semester S1 pun sudah banyak gitu ya. eh, Apa namanya start early gitu ya. Udah mulai dari awal-awal dari asisten dosen gitu ya, ikut penelitian dosen dan lainnya. Oke, nah teman-teman yang lain kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh loh di raise hand aja. Oke, ada pertanyaan dari Gorontalo, dari Nanda Aulia. Aku nggak bisa spotlight kamu karena kamu belum on cam, tapi nggak apa-apa Nanda kalau boleh Oke, boleh. Silakan kenalkan dulu dan juga pertanyaannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Ananda Aulia. Saya alumni Unhas dan sekarang mahasiswa program studi psikologi medis. Saya ingin bertanya ke Kak Viola yang merupakan award BRIN ya Kak. Ya, kan Kakak dari bidang ilmu farmasi ya. Dan saya melihat bahwa riset kesehatan itu bisa dikembangkan dari berbagai bidang ilmu ya. Ya, menurut Kakak, bagaimana kira-kira nantinya saya sebagai lulusan profesi psikologi medis yang ingin masuk ke dunia penelitian, apakah lebih baik saya memulai permasalahannya dari praktik klinis atau justru atau justru lebih ke pengembangan teknologi yang memiliki nilai kebaruan dan bagaimana cara menentukan mana yang lebih berpeluang untuk mendapatkan hibah. Makasih Kak. Oke, terima kasih Nanda. Halo, perkenalkan aku Yola. Jadi dari aku teknologi. Jawaban aku adalah teknologi. Karena kita tetap di zaman sekarang women in STEM. Jadi memang kebanyakan yang lebih baik adalah lebih baik dikembangkan adalah teknologinya. Fisikawan medis adalah salah satu yang lagi banyak dicari, di mana fisikawan medis kan banyak sekali ya rumpun-rumpun bersama fisikawan-fisikawan, di mana adalah salah satu mungkin oleh nanti kamu cari ada salah satu fisikawan medis kita, anak DBR juga, itu anak Irifer. Sehingga aku boleh teman-teman boleh nanti Kak Nanda lihat di Irifer, itu kakaknya dia fisikawan medis, dia ngambil fisika medis di UI, di Kribai Riset juga. Jadi dia mengembangkan teknologi terkait fisikawan medis. Itu salah satu. Jadi tetap aku bilang yang paling oke adalah teknologinya ketimbang klinisnya. Kenapa ketimbang klinisnya? Karena klinis itu sangat panjang sampai ke tahap klinis. Karena klinis itu kan harus melewati research awal dulu hingga nanti praklinis hingga ke klinisnya. Bahkan klinisnya ada klinis 1, 2, 3 baru bisa dikembangkan di klinis eh, yang ada di nyata. Jadi itu akan lebih lama. Sedangkan kalau di teknologinya, teman-teman bisa bebas mengeksplor apa aja teknologi yang ingin kalian tingkatkan hingga mencapai yang terbaik dalam efektivitas dalam fisikawan medis. Jadi tetap teknologi ya Kak. Kan Oke, Kananda. Kananda boleh tahu nggak, ini semester baru fisikawan medis atau maksudnya baru masuk iya atau? masuk. Oh, oke. Lagi di mana, Kak? Karena kan cuma ada dua kan, setahu Kak saya di UNER, sorry, di UI dan Uh, UM. UI, Undip, Unhas juga baru buka ini baru angkatan pertama. Oh, angkatan pertama. Kak, ajakin dong teman-temannya semuanya pada daftar gitu profesi. Aku udah 2 tahun loh nyari fisikawan medis yang perempuan susah banget. Wah, Jadi boleh dong Kananda ajakin. Kamu satu angkatan berapa orang Kananda? banyak, banyak sih, cuman lumayan susah juga Kak masuk profesinya. Betul, betul. Semoga semangat ya. Ya, Kak. Ajakin ya Kak biar bisa dapat gitu profesi nih. Kak Indi nih deket nih apa Unhas juga. Jadi mungkin Iya, bisa 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 ini ketemu nih. nanti ya. Iya bisa Tapi ketemu. Oke, udah semangat, semangat. Aku baru tahu Unhas baru buka. Oke. kasih.
Ya, kan Anda ada pertanyaan tambahan, mungkin lanjutan atau sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan. Tadi kayaknya ada yang raise hand lagi dari Sulawesi, Kak Elsa. Boleh Kak Elsa? Sebentar saya spotlight dirimu. Kan, oke, boleh perkenalkan diri dan juga pertanyaannya. Oke, baik, Kak. Terima kasih sebelumnya. Jadi, perkenalkan nama saya Elsa Mualim. Sebenarnya saya satu kampus dengan Indi. Halo, Indi, ketemu lagi. Eh, Terus, agak malu ya. Jadi, mungkin saat ini saya sedang ambil profesi juga, Kak. Nah, sebenarnya saya ingin bertanya terkait kontribusi. Nah, kalau saya lihat di beasiswa Jitu ini kan kita harus memiliki kemauan nih untuk berkontribusi di daerah asal. Nah, kalau misalnya konsepnya seperti kakak-kakak ini yang mana berfokusnya pada penelitian atau riset. Nah, saya tuh sebenarnya ingin memahami lebih jauh. Maaf ya, saya sambil baca. Sebenarnya saya ingin memahami lebih jauh mengenai bagaimana sih konsep kontribusi kita tuh kepada daerah asal. Karena kalau misalnya kita menjadi seorang peneliti, terus di daerah kita mungkin itu tidak memadai fasilitasnya atau mungkin laboratoriumnya, sehingga mungkin kita harus ke pusatnya, kayak BRIN tadi ya. Saya tidak tahu apakah BRIN itu ada di Kalimantan atau di Sulawesi juga. Tapi yang saya tahu bahwa BRIN itu ada di pusat, misalnya di pusat Jakarta yang lebih memadai alatnya. Nah, terus kalau kita misalnya ingin mengembangkan penelitian, menemukan obat baru, yang mana kalau kita menemukan obat baru ini kan berarti kita kontribusinya nggak hanya ke daerah asal, tapi ke seluruh daerah, misalnya seluruh Indonesia. Terus dalam kondisi seperti ini, itu bagaimana sebaiknya kita memaknai kontribusi seorang awardi terhadap daerah asalnya. Mungkin itu sih Kak yang mau saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Oke, boleh deh. Kak Betsy dulu, boleh mungkin respons untuk pertanyaan Kak Elsa. Oke, terima kasih Elsa atas pertanyaannya. Mungkin ini banyak yang teman-teman tanya, bagaimana kita seorang Kalimantan. Jadi di Pontianak itu di Kalimantan Barat ada BRIN, tapi itu BRIN-nya untuk melihat planet ya, bukan BRIN yang untuk obat ahan alam. Jadi kopromotorku adalah asli orang Kalimantan Barat bersama dengan aku. Nah, bagaimana kita menunjukkan bahwa kita kontribusi kepada daerah asal. Jadi teman-teman, sekarang di penelitian itu kita harus bermitra. Nah, salah satu cara kita memang berkontribusi pada daerah kita asal adalah kita bermitra dengan salah satu pertanian ataupun pemerintah daerah setempat yang menjadikan bahan alam kita dan juga mitra yang akan me- me- menjual bukan mengambil hasil penelitian kita. Jadi kalau dari kami ada namanya PT Sampan di Kalimantan Barat. Jadi dia akan menjadi mitra kita yang akan menggunakan hasil penelitian kita. Jadi kita tetap akan berkontribusi kepada Kalimantan Barat. Jadi memang dengan cara kita bermitra dengan para mitra kita. Jadi kita memang dari mulai pertama dari mulai sumber dayanya memang dari Kalimantan Barat juga, kemudian sampai nanti penggunanya adalah Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat untuk Kalimantan Barat. Jadi kita hanya sebagai fasilitator untuk bagaimana di daerah kita itu untuk maju. Jadi kita bukan artian kita meninggalkan Kalimantan Barat ya, tapi kita menuju di suatu tempat di mana memang tempat itu memang bisa menjadi salah satu fasilitator kita untuk mengembangkan hal tersebut sehingga nanti bisa kembali menjadi suatu produk ataupun produk ataupun suatu teknologi yang bisa kita implementasikan di Kalimantan Barat. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Betsy. Kalau dari Kak Indi mungkin nanti aku boleh nambahin dikit kalau dari perspektif apa namanya Yayasan Kokalbe ya. Oke, Kak. Kalau dari aku, dari misalkan kita fokus ke peneliti, sebenarnya bagaimana sih kita berkontribusi untuk daerah kita sendiri. Nah, kalau dari aku sendiri, kalau untuk dari segi penelitian aku saat ini kan lebih fokus ke pengembangan obat. Jadi memang kalau misalkan untuk fokus aku sendiri, lebih fokus ke bidang akademik untuk daerah kampus aku sendiri, seperti itu. Jadi kontribusinya lebih ke arah kampus saat ini. Tapi kalau misalkan untuk bidang penelitian, apabila misalkan Kak Elsa bermaksud untuk ke bidang herbal juga, nah seperti tadi yang Kak Betsy katakan, nah
untuk memajukan daerah asal kita sendiri itu, sebenarnya kita dapat menggunakan sampel-sampel bahan alam yang berasal dari daerah kita itu sendiri. Nah, salah satu bentuk kemarin diskusi aku sama dosen yang kebetulan bahan alam yang sedang mengerjakan riset itu, kita lagi berusaha nih untuk mengembangkan satu penelitian di mana bahan-bahan alamnya itu berasal dari beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi nggak cuma di satu daerah, tapi kita kumpulkan dari beberapa daerah. Jadi kita dapat berkontribusi untuk para petani penghasil bahan alam tersebut untuk meningkatkan kualitas ekonomi dari daerah-daerah kita itu sendiri. Ataupun kalau misalkan kita bisa berkontribusi tidak hanya dari penelitian obat ya, tapi berkontribusi di bidang clinical research. Nah, kita dapat melakukan clinical research berdasarkan pola penyakit yang ada di daerah kita sendiri. Jadi daerah kita sendiri kita majukan dari clinical research tersebut apa yang masih kurang dari pengobatan yang ada di daerah kita dan harus dikembangkan untuk mendapat fasilitas kesehatan yang lebih baik nantinya untuk daerah-daerah kita. Mungkin itu dari aku, Kokoy dan Kak Elsa. Oke, Kak Elsa gimana? Jawaban dari Kak Betsy dan Kak Indi, kebayang nggak nih kalau peneliti arahnya kembali dan berdampak ke daerah itu seperti apa? Ya, Kak, alhamdulillah udah kebayang sekarang. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, nah ini mungkin tambahan juga buat teman-teman semua. Oh ya ya, kalau misalnya beasiswa jitu profesi pasti dibalik di tujuannya gitu ya, kan ada tulisan kembali dan juga sorry, Mm, wait, aku tulis aku jadi lupa kata-katanya. Ada tujuannya. Aku coba cek kembali biar nggak salah nih ya. Soalnya ada di akhir. Em, oke, wait. Oke, yang siap menjadi penggerak perubahan positif untuk daerah asalnya, seperti itu ya, atau mendatangkan perubahan nyata bagi masyarakat sekitarnya gitu ya, dari penerima beasiswa ini. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari kami itu kita bisa memaknai bahwa kembali ke daerah asal itu tidak harus hanya fisik. Itu satu ya, Kak. Kembali itu bukan hanya fisik yang kita harus berpindah ke ini, tapi juga bisa kita itu karena kan sekarang udah aset capital atau misal social capital tuh udah banyak ya Kak. Jadi maksudnya bukan hanya kitanya aja tapi malah bisa aja value networknya gitu ya. Itu yang apa bukan hanya perpindahan fisik tapi ketertarikan niat dan juga arah kontribusinya itu ke daerah memang gitu untuk daerahnya. Nah, dan juga untuk level dampak itu kalau misal secara sosial ya itu tuh ada mikro, meso dan makro gitu ya. Kalau misalnya teman-teman penelitian gitu ya biasanya apalagi yang kayak isunya misalnya banyak gitu ya epidemik di Indonesia memang gitu ya. Kalau itu kan memang tingkat inovasi dan risetnya pasti makro karena emang ini besar gitu ya. Panggungnya udah nasional gitu ya. Ataupun juga kalau misalnya mikro biasanya teman-teman yang besok nih teman-teman ada yang ngomongin tentang bidan ya. Mereka lulus dari bidan lalu membuka layanan home care ya kan yang dimana memang layanan kesehatan itu belum ada atau terbatas di daerahnya. Nah, itu dia fokusnya dampaknya masih di klinis yang mikro yang tingkat pelayanan gitu. Ada juga yang meso yang tingkat pemberdayaan secara komunitas gitu ya. Jadi memandirikan masyarakat di daerahnya. Tadi yang seperti Kak Betsy bilang, aku juga ada nih entrepreneurship mindset sebagai peneliti ya penelitinya nggak cuma paper doang kalau aku lebih fokus ke tepat guna di mana masyarakat bisa memakainya. Nah, itu juga bisa dinamakan berdampak gitu. Itu sih Kak, aku nambahin biar teman-teman juga mungkin nanti buat lagi ngisi-ngisi esai ya. Jadi pikirannya nggak hanya oke aku bidan aku akan buka atau aku apotek apa namanya aku apoteker akan buka apotek. Ah, jangan gitu aja ya. Nah, jadi lebih luas lagi gitu. Thank you Kak Elsa, semoga terjawab. Oke, nah kita nggak kerasa nih teman-teman udah hampir di ujung. Senang banget ternyata teman-teman semua di sini menyimak dengan baik, terus bertanya juga, produktif sekali diskusi kita hari ini. Jadi aku ingin ucapkan terima
kasih banyak ke Kak Betsy dan Kak Indi, Yayasan Kokalbe, dan juga teman-teman semua yang hadir, sahabat kakak semua yang hadir pada ngopi ngobrol profesi hari ini. Mungkin dari Kak Betsy ada pesan penyemangat, habis itu Kak Indi untuk terakhir nih sebelum kita eh apa namanya beristirahat. Mungkin dari aku ya Kak ya. Ya. Dari aku, kesempatan tidak datang dua kali. Jika ada kesempatan, ambil atau tidak. Karena kalau kesempatan bisa datang dua kali, semua orang akan melakukan hal sama. Jadi tinggal kalian timbang aja mau ngambil pengorbanan terarah atau gambling. Sekian dari aku. Terima kasih Kak Koi. Oke, terima kasih. Oh, maaf ya, di sini belum ditutupnya sampai 31 Agustus. Jadi teman-teman tinggal di-scan dan pindai, ikutin terus Yayasan Kokalbe biar nggak ketinggalan. Nah, jangan lupa juga teman-teman kita ada saran dan masukan. Jadi teman-teman silahkan bisa, maaf ya, ini belum diganti, tapi ini terbuka. Jadi teman-teman silahkan bisa langsung aja scan juga dan berikan saran untuk kami. Kalau dari Kak Indi gimana? Oke, Kak. Kalau dari aku mungkin sebagai penyemangat, jangan takut salah dan jangan takut untuk gagal, karena kalau misalkan pilih pikirannya adalah itu, maka hasilnya juga nggak baik nantinya. Jadi utamakan mindset positif, ayo menjadi orang yang lebih positif untuk mendapat hal-hal positif lainnya nantinya. Semangat semua dan semoga dapat menjadi awardee bersama kami di YKK. Yeay, oke kalau gitu. Seperti yang aku udah bilang, terima kasih semuanya. Dan kita besok ada sesi ngomongin bidan ASN atau praktik mandiri. Jadi navigasi karir dan berdampak bersama alumni Jitu Profesi. Jadi datang aja teman-teman buat dapet info-info menarik lainnya. Dan juga biar bisa berjejaring juga dengan kakak-kakak yang ada di sini dari Sulawesi Tenggara dan juga Kalimantan Tengah. Mari sama-sama kita teman-teman open cam dulu, kita abadikan momen kita hari ini buat teman-teman yang bisa. Dan thank you so much. Oke, aku udah lihat Kak Elsa, Kak Modela juga open cam. Nah, Kak Nanda juga. Oke, aku hitung ya. Dan Kak Farah juga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak. Thank you semuanya. Selamat istirahat. Selamat malam.